Ya aku ada jadwal sama Pak Doni sama Bang Zuma malam ini. Sebenarnya tadi itu aku bilang sama Julius kita berempat aja dulu gitu kan, karena ada something yang harus kita aku sama Bang Zuma, aku mau sama Julius tuh mau adu Bang Zuma sama Pak Doni, mau kita benturin berdua. Katanya Bang Zuma di bawah ini. Hah, mana? Mana ada Bang Zuma? Aku mau bikin Pak Doni sama Bang Zuma berantem sebenarnya. Nggak ada. Oh, ada nih. Ada nih Bang Zuma. Bang Zuma ditunggu dari tadi, ya Allah Bang Zuma. Jangan-jangan Bang Zuma palsu itu. Enggak, Bang Zuma beneran. Nanti jangan diam dulu ya, karena aku akan Motor. mengadu Bang Zuma. Ini yang saya tunjuk. Pas banget kalau masalah syahadat malam ini ya. Ada Bang Zuma dan Kodonditan langsung sebagai saksi ya. Siapa yang mau syahadat? Masa ini pasien saya. Mana ini Bang Zuma? Bang Zuma ditungguin Bang Zuma. Ya Allah. Sinyal saya parah ya. Mana Bang Bang Ali beneran mau syahadat itu Mas Aha? Besok insya Allah mau ketemu sama Kodondi. Siap. Besok. Sir, si Metatron yang datang sama Sir Dondi waktu Dr. Richard Lee itu si Kayapas ya, si Edwin ya. Iya betul. Edwin. Iya betul. Coba Edwin orang Surabaya kah? Iya, si Mojokerto betul. enggak maksudnya gini loh. Oh ya, kenal. Enggak, maksud aku tuh gini loh. Si Edwin itu waktu datang ketemu sama Sir Dondi itu tujuannya apa? Dia mewakili Eli atau ngapain gitu? Gini ceritanya gini. Jadi kan kalau teman-teman dengar VN yang udah rame itu ceritanya kan si timnya Dr. Richard itu minta supaya Dr. Richard ngerayu si Elia suruh datang gitu. Jadi mereka itu maunya podcast sama saya itu ada Elia gitu. Gitu. Nah, ternyata kan Dr. Richard kan bilang si Elianya ketakutan. Iya. Makanya Sir jangan inilah, maksudnya jangan menghantam kali lah Sir. Nanti peradaban Oten nggak ada kan susah. Kita mau diskusi sama siapa? Sir Dondi sih, udahlah. Maksudnya tuh jangan sampai peradaban mereka hilang. Biar aku tuh sama Julius ada yang mau didebatin Sir. Kalau hilang semua kan nggak asik. Gini, gua bukan serakah. Gua kan nyarinya pendeta-pendeta yang punya jemaat. Jadikan saya moderator Julius. Jadi aku tuh Bang Zuma belum minta Jadi aku tuh bilang ya, Bang Zuma sama Sir Dondi itu tujuannya sama, tapi pasarnya beda sama lawannya beda. Kalau Bang Zuma itu khusus melawan penghujat gitu. Kalau Sir Dondi gurunya penghujat dilawan sama dia. Enggak, kalau debat offline, gue pengen tahu orang-orang yang biasa menghujat itu berani nggak menghujat gitu. Oh, Mana berani kok. si Kayapas itu aja kan dulu sempat jadi penghujat si Edwin itu, tapi dengan cara, kalau si Edwin itu caranya satir Sir. Dulu pernah waktu ngezoom itu kan kalau dia tuh sama Rion seringnya kan, sempat juga dia tuh kayak kayak satir buat ngejatuhin. Tapi yang frontal kayak Kiamat sama Sofia tuh sih emang enggak sih si Kayapas itu. Cuman kalau dia berani buat nunjukin muka, otomatis dia udah nggak bisa lagi ngehujat next time gitu. Nah, ceritanya waktu ketemu di tempatnya Richard Lee, kan ngobrol-ngobrol nih sama si Edwin, ya kan? Saya tanya, lu dari gereja apa? Dia bilang Ortodoks Timur katanya. Hah? Emang ada ya Ortodoks Timur ya di sini ya? Ada di Mojokerto katanya. Terus lu sebagai apa di situ? Dia bilang ketua paroki katanya. Terus katanya lagi, lu kalau ketua paroki itu levelnya apa? Pendeta bukan? Serius Sir? Serius? Weh. Emang gue pernah bohong ya? Sir, ya Allah, kayak gitu ketua paroki. Ya Allah, Pak. Oh, Ya namanya Allah, gerejanya blunder. kecil, jemaatnya cuma 10 orang. Blunder banget tau gak sih Neneknya, Pak? mamanya. Sering blunder. Oh iya. Nah, terus kan gue tanya. Tapi Bang Zuma Katanya kenapa gini. ya Jul? Gak bisa di-admit ya? Maksudnya gak bisa diangkat Bang Zuma gitu loh. Slot kosong atau ada ini udah cukup atau gimana Jul? Ini sinyal saya udah oke belum? Oke Bang. Ini tadi Kodondi. Iya. Ubah Ini. 9, slotnya ubah 9. Kayaknya kunci motor kita sama. Betul nggak? Oh iya. Bang Jibril naik apa? Scrambler ya? Nah, Oh iya sama. Pakai scrambler yang apa? yang 800 Desert Sled. Oh, udah Tapi abis di Cafe Racer. Enggak, tapi Kodondi berarti DOCI. Dulu saya tuh pembina.
Oh, berarti bentar, kenal bentar, bentar. berarti kenal Bentar, Chef bentar. Chef Heru dong. Izin, Ya izin, izin. kenal lah, masa nggak kenal? Nah. Bentar, Bang Oke, Jibril, siap, izin. siap, siap, Jul, siap, siap. Julius, Kalau- ini slot 9 bukan? Bisa Kalau aja Chief jadi Hero- slot 9. Cuma nanti kecil-kecil foto kita. Jadi Bang Nggak apa-apa, Zuma ya itu kau tarik Bang Zuma dulu. Mana Bang Zumanya? Tadi udah ada di bawah, aku narik nggak bisa, aku tarik ke atas gitu loh. Nih, Bang Zuma tuh udah nonton di sini, cuman aku tarik nggak bisa. Nggak besar Bang kok, masih Zuma besar terhubung. kok Jul. Kita Aku kan jadi juga ninja. ingin bahagia, Enggak, ingin tadi- happy di sini dengan Oh, nanti, dengan Bang Zuma. Mana Bentar, nggak bentar. bisa Bang Zuma Itu dijambak. terima. Oh ini Bang Zuma ada masuk. Iya, Bang aku udah masuk. Nih, hilangkan itu Enggak, stikkernya, tadi hilangkan stikkernya. saya mau negor Kondadi doang tadi soal DOCI. Habis itu saya mau turun. Assalamualaikum semuanya. Udah di sini aja, di sini aja, di sini aja. Waalaikumsalam Udah di sini aja, di sini aja. warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Bang Zuma Assalamualaikum kepental. warahmatullahi wabarakatuh. Ih, masya Allah masih ada Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Itu- warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodon Masya Ditan. Ini topinya ini dari tahun 2018 masih itu juga dipakai. Apanya? Topinya? Topinya, topi. Udah ganti Bang, Masya Allah. Topi yang dulu. Enggak deh gitu aja Bang. Topinya cuma itu doang Bang. Tapi Enggak. mereknya itu aja banyak 10, tapi topinya mereknya itu aja gitu loh. Tapi 10 Topi biji. beliau yang dikirim ke saya itu masih ada sampai hari ini. Tuh kan. Masya Baju Allah. baju kaosnya juga. Gue juga Masya ada, Allah. aku juga ada. Oke. Ini Bang Kita- Zuma di mana Bang Zuma? Ini kok di hutan di gunung. Hah? Di gunung. Iya. Ya gitu kelihatan ini banyak ketutupan tulisan ini Bang Zuma ini. Bentar. Besarin aja Bang Zuma Jul, besarin aja Bang Zuma. Biar ganti-gantian kita yang bicara yang dibesarin. Masya Allah. Kapan ya saya ke Makassar ya? Dulu pernah sama sono nggak jadi-jadi. Ah, Ikut Ser, Yaudah. ikut Ser ikut nebeng Ser, Kesini lah kok. ikut. Ser nebeng Ser. Beliin tiket dong, beliin tiket. Tadi saya Boleh, merasa boleh, yang ayo. paling ganteng di Komal ini. Tiba-tiba kok saya merasa jadi nomor 2 sekarang gantengnya. Waduh, jangan gitu dong. Nomor satu siapa? Uniripa. Aku dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Lah, Julius mana Ini. Julius? Kok Julius nggak nongol? Apa? Lagi Saya- pakai baju ninja. Buka Budi. cam, Tunggu. buka cam Jul. Kirain tadi Bang Zuma lupa. Tadi aku nggak bisa. Saya pakai kamera lupa depan. emang. Lupa kan Saya Bang lupa. Zuma? Bang, Iya. masa Bang ada netizen abang bilang katanya abang mau aku adu sama Pak Dondi. Padahal dia loh, aku mau. Ya Allah Aku ikut Jul. sanggul. Guru saya masa dia adu sama saya. Jul gimana sih? ngapain kau Jul? Aduh. Ikutan sanggul. Itu ada yang mau Maskerku ronda nggak itu. ada. Itu Julius mau ronda itu Julius. Mau ngerampok gua. Catatan tangan itu penuh dengan apa? Dari materi-materi apa? Bibel oh Bibel. Masya Allah, berarti nggak jadi dong berantem Jul. Gimana Jul? Kok bisa berantem sih? Misi Siapa yang kita- bilang berantem? Kami pengen bikin Pak Dondi sama Bang Zuma berantem malam ini, nggak bisa ya? Berantem lah. Wah, orang kemarin teleponan sama-sama kok mesra-mesraan. Ya Masya Allah. Oke kita mulai Jul, Baik. Tunggu. Ini operatorku nggak beres nih. Tunggu. Mau nyeduh kopi. Tunggu. Mau pakai topi. Ya biar aku aja yang ngaduin. Ya. Tunggu. Masa mau syahadat. Hah? Itu aja Beneran? terus. Itu aja terus. Iya dari Nanti kalau habis subuh. kalau beliau syahadat nggak ada lagi nanti di surga Kakanda Adinda. Gimana tuh? Nggak ada lagi nama bapak ayahanda. Judulnya dihapus lah, diilangin. Judulnya tuh mengganggu. Nah, mantap. Bang Juma, apa kabar Bang? Baik, teriak macam orang lapar aja lu. Loh,
Masa aku teriak-teriak dah? Iyalah. Ya, Aku di- teriak. Aku di Kamerun, Bang. Di Kamerun. Tahu dari kemarin pun Kamerun. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ada ini kemarin beberapa waktu lalu itu ada saya sih sama Julius tuh ngelihat Dokter Richard Lee itu kan waktu ngundang Pak Dondi dia memperlihatkan satu VT yang dimana tuh VT-nya tuh diedit di situ seolah-olah Pak Dondi tuh nge-reaction Bang Zuma lah atau segala macam. Nah kita di sini membuktiin bahwa kita umat Islam itu saling mengisi, saling menguatkan. Pak Dondi ini guru aku, Bang Zuma guru aku. Jadi kalau ada orang yang benci salah satu, sayang salah satu itu rugi banget. Kenapa? Kalau kita dua-duanya sayang, dua-duanya cinta, dapat ilmu dari dua-duanya. Karena aku sayang sama Pak Dondi, sayang sama Bang Zuma, jadi aku dapat ilmu dari dua-duanya gitu. Jadi kalau ada netizen misalnya kayak seolah-olah ngegap-gapin itu salah besar. Kenapa? Pak Dondi dengan Bang Zuma itu komandan-komandan kita gitu loh. Nah kita nih anak-anak bawang belakangnya itu belajar sama beliau-beliau berdua ini, sama Bang Zuma sama Pak Dondi. Apalagi aku banyak banget dapat ilmu dari Pak Dondi dan juga Bang Zuma gitu. Jadi kita mau bukti ini bahwa ini loh apologet Muslim tuh sangat romantis, sangat mesra sekali hubungannya gitu. Ya kan Jul? Berarti Uni Kecuali ini Julius. cucu berarti. Aku kan anak Yes, Bang yes. Zuma. Aku anak Bang Zuma, Pak. Aku udah diangkat sama Bang Zuma jadi anak dan diangkat sama Pak Dodi jadi anak. Nah, Asik. Kodondi ini adalah orang tua saya dalam ilmu. Nah, gitu berarti Insya Allah. dirimu cucu. Aku cucu ya. Jangan pada lebay lah, jangan pada lebay lah, sama-sama. Itu bukan lebay, Sir. Kita masih Itu pada bukan belajar lebay. semua ya. Ini nggak lihat nih mata gue pada ini nih pada turun di kantong mata nih. Ayo. Masya Allah. Oke. Kodondi. Ya, Kodondi pakai topi 2 jam yang lalu udah nongol di Al Ayyubi channel tuh. Belum Mana? apa-apa udah takut. Iya. Oke. Elia sama Kodondi. ya tadi yang masalah siapa? Edwin mau dengerin lagi nggak? Iya silakan, Sir. Gimana si Edwin, Sir? Nah, jadi setelah ketemu kan saya tanya, oh kalau Edwin dari gereja mana? Dia bilang dari gereja Ortodoks Timur. Di mana? Di Mojokerto katanya. Jabatannya sebagai apa? Sebagai ketua Ketua paroki. paroki katanya. Terus saya tanya lagi, kalau ketua paroki itu levelnya apa? Pendeta bukan? Bukan katanya. Oh, kirain pendeta. Kalau pendeta mau saya ajak debat offline sebelum gitu. Oh, memang ketua paroki itu belum sampai level ke ini ya, level sebagai pendeta gitu. Belum, ternyata belum. Oh, gitu. Ternyata. Nah, jadi Oke. ceritanya si Edwin itu mewakili Elia, menggantikan Elia. Timnya Richard Lee itu. Sir Unggul Noise. Sir Unggul Noise. Nice banget. Oke. Nah, ceritanya Edwin itu diminta untuk menggantikan Elia karena Elianya ketakutan. Nah, makanya si siapa? Si Richard Lee itu bikin VN itu diminta sama timnya coba dong rayu siapa? Rayu Elia suruh datang gitu. Gitu. Saya demi Allah nggak tahu kalau saya datang ke situ tuh diundang tuh direncanakan mau ditemuin Elia tuh saya nggak tahu gitu. Saya pikir ya seperti yang Richard Lee sama Elia berdua, saya pikir juga Richard Lee mau saya berdua gitu. Ternyata mereka merencanakan untuk mendatangkan Elia juga gitu. Nah karena Elianya nggak mau, jadi Edwin yang disuruh gantiin gitu. Ya sudah, begitu ketemu saya juga kaget loh. Ini kayak perasaan saya pernah lihat ini orang yang bareng sama Luga. Waktu lagi ada apa ceramahnya Ustadz Farid Naik, anaknya Dokter Zakir Naik di Malang gitu. Kalau ternyata setelah selesai podcast, kan si Dokter Richard Lee kan deketin saya minta bikin video pendek gitu kan. Yang pertama dia nyuruh timnya itu untuk pura-pura bertanya soal debat online. Begitu diperlihatkan ke saya, ternyata saya langsung tahu, wah kok Ustadz Zuma gitu kan. Nah, terus ditanya gimana tanggapannya Kodondi gitu masalah ini. Mereka bukan menanyakan soal Ustadz Zuma loh ya, yang mereka tanyakan itu adalah debat seperti ini bagaimana tanggapannya gitu kan. Nah, saya jawab, saya kalau yang begini, ini buat saya kurang bermartabat karena kalau saya maunya debat tuh face to face.
Di hotel bintang 5, ada moderatornya, ada timernya, ada coffee breaknya, ada makannya, kan enak, tidur enak, makan enak gitu kan. Saya takutnya kalau yang TikTok itu jadi hujat-hujatan gitu. Bukan berarti Bang semuanya nggak bermartabat, kurang ajar amat semua gitu. Nah, terus setelah waktu saya lagi direkam itu si Metatron ngikut rekam, ya. Terus setelah selesai itu ada satu video lagi. Jadi mantap karena pakai kecap manis juga pun. Seolah Siapa tuh? Halo. Ada suara Bang Ali siapa? Bang Zuma kali ya? Atau siapa? Julius ya? Bukan. Siapa ya? Jul. Bukan. Kamu ya Jul? Katakan kecap manis iklan. Oke. Silakan Ser, Nah. lanjut Ser. Terus setelah sebentar kopi saya udah mau matang sebentar. Jangan lupa campur masako ya Ser. Nah, jadi gini, ikhwah, assalamualaikum, Bang Zuma nih terkhusus. Aku emang desak-desak Bang Zuma, ayo Ser Dondi sama Bang Zuma kita ngobrol bareng. Karena gini Bang Zuma ya, ada kekhawatiran dari aku sama Julius itu. Nih ada noise, Ser Dondi nggak di mute lagi mas Ser Dondi nggak di mute. Iya lupa sorry sebentar. Nah, jadi ada beberapa, kita kan suka pantengin tuh TikTok sama YouTube juga. Nah, jadi seolah-olah orang-orang yang tadinya tuh nggak tahu YouTube Bang Zuma, nggak tahu YouTube-nya Pak Donditan, itu mereka lihat Bang Zuma di TikTok, mereka tuh udah cinta sekali sama Bang Zuma, seolah-olah menganggap Pak Dondi ini sama Bang Zuma tuh nggak kenal gitu loh, seolah mungkin mereka nggak tahu ya. Jadi saya sama Julius tuh punya inisiatif kayak kita harus tunjukin Jul bahwa Pak Dondi sama Bang Zuma itu ibarat kata tuh kalau di zaman dahulu tuh antara kayak Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, maksudnya bukan menyamakan ya, mohon maaf loh, nggak sama maksudnya kayak gitulah, mereka saling melengkapi, yang satu mualaf, yang satu udah dari kecil memang ada ilmunya, so mereka saling melengkapi, bukan berarti mereka itu kayak kontra gitu dan nggak kenal. Nah, saya ingin menunjukin di sini nih buat pengikutnya Pak Donditan, buat yang mengikuti Bang Zuma, mencintai Pak Donditan, mencintai Bang Zuma, inilah mereka guru-guru kami, guru saya, guru si Kores, guru Bang Yonatan Nandar, gurunya si Julius. Julius nggak tahu lah dia berguru kemana, nggak tahu lah. Ini agak beda nih sendiri si Julius. Nah jadi si Julius ini nggak tahu ya, dia nggak satu padepokan. Kalau Julius spesial berguru ke saya itu. Dia belajarnya kepada Saipudin Ibrahim, dia belajarnya. Ya ke Bang Handi Cilebes. Nah jadi Bang Zuma sama Pak Dondi ini tuh guru saya rupanya. komandan-komandan kita gitu loh. Jadi kalau ada yang teman-teman atau ikhwah di sini yang mungkin tidak kenal Pak Dondi, atau yang nonton Bang Zuma nggak kenal Pak Dondi, atau yang nonton Pak Dondi nggak kenal Bang Zuma, ini loh panglima-panglima kita. Kita bersyukur Allah izinkan mereka ini hadir. Tidak ada orang seperti Bang Zuma, melainkan hanya Bang Zuma. Tidak ada orang seperti Pak Dondi, melainkan hanya Pak Dondi. Maksudnya mereka saling melengkapi. Jadi kita sebagai ini ya, kayak saya, kayak tim Sorak dari Apologet ini bangga sekali bisa kenal dengan mereka berdua. Karena jujur ilmu saya itu dari mereka, dari Pak Dondi dan dari Bang Zuma. Jadi kita tuh nggak ada gap-gapan. Jadi alhamdulillah Allah izinkan kita punya Pak Dondi, kita punya Bang Zuma. Pak Dondi beliau mualaf, Bang Zuma dari kecil, tapi kita nggak bisa membandingkan mereka berdua. Kenapa? Karena Bang Zuma udah ngasih aku jaket, Pak Dondi udah ngasih aku topi, jadi aku susah ngebandingin gitu ya. Mohon maaf gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Julius, Cuman karena jaket. Yang lain gak dihitung, maju, rendang. Mereka saling mencintai karena Allah. Masya Allah, luar biasa. Malam ini kita mau nunjukin buat kalian-kalian yang gak kenal, monggo, inilah mereka. Silakan Julius. Oke ya, jadi pada kesempatan malam ini kenapa kita satu frame ya, tujuannya supaya memperkenalkan bahwa kita ini semua satu tujuan. Mungkin kalau teman-teman kan ada sebagian yang baru nonton beberapa bulan terakhir, atau mungkin baru beberapa hari yang lalu nonton debat gitu kan. Cuman kenal mungkin cuman Bang Zuma, tidak kenal Uni Rifa, tidak kenal Ustadz Ali atau Al Ayubi, ataupun Ustadz Unggul dan Kodondi.
di sini kita mau kenalkan ya, bahwa kita sudah dari dulu bersama, dan sekali lagi, bagi teman-teman yang komen-komen ya, mengatakan, wah Bang Zuma lebih luar biasa daripada Kodondi, atau Kodondi yang lebih hebat, dan sebagainya. Itu malah kalian sedang memecah belah umat. Di sini kita tidak ada persaingan, ya semua sama, semua hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu membela akidah kita. Itu yang pasti. Terus yang kedua, adapun ya, setiap orang itu diberikan talenta, diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Ya mungkin Bang Zuma diberikan kemampuan untuk komunikasi dengan luar biasa, Kodondi dengan data-datanya gitu ya. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Itu yang teman-teman harus tahu. Terus, kalau kita lihat, masing-masing adalah komandan dan juga petarung terbaik di segmen masing-masing. Jadi kalau kita ibarat misalnya Bang Zuma itu spesialis main, misalnya kalau di tenis itu kan ada yang spesialis di tanah liat, ada yang spesialis di rumput. Jadi beda-beda. Ya, kalau Bang Zuma itu misalnya panglima di daratan, Bang Julius, sedangkan pada hilang kok. ada yang ngeki nih, nggak tahu siapa punya kerjaan nih. Siapa yang jadi moderator nakal? Naikin lagi, Jul, naikin lagi kok. Terus itu. Enggak, ini siapa punya kerjaan nih? Enggak, Julius signalnya nggak beres. Jadi makanya kita rungkat semua. Julius yang nggak beres signalnya. Nggak mungkin, karena ketinggalan lulusan unggul. Oh, mungkin ini kali Jul, apa namanya? Biasalah itu. Karena kebanyakan juga mungkin. Jadi makanya. Nggak, karena Dondi lulusan mana unggul Dondi? nggak Ya ketentang. udah enggak. Enggak. Coba cari Ini- naikin lagi ini ya ada udah. yang nggak beres ini Jul. Iya, ada yang nggak beres tuh, ada yang nurunin. Siapa yang jadi Nggak, moderator yang Enggak ada yang Sinyalmu, Jul, nurunin. sinyal. Nggak ada yang nurunin, nggak ada yang nurunin kok. Oke. Jadi sekali lagi ya saya katakan, setiap orang itu punya talenta masing-masing. Ya Allah berikan bakat masing-masing, dan itulah yang kita gunakan demi apa? Dulu Demi naikin membela lagi, agama kita. lagi. Bentar aku naikin Bang Pak Dondi. Ini Pak Dondi udah ada di Dondi sini kok. sama Bang Zuma di Sir bawah Dondi. tuh. Tadi Udah ada. Sir Dondi sama Bang Zuma udah di atas. Ada Sir Dondi kok ini. Loh. Mana nggak ada? Belum, masih 1-0. Gurunda Zuma udah. Iya, kalau di Sir Dondi secara udah admin udah di ada. atas. Jibril. Secara Sir admin udah di Dondi atas. udah. Udah di atas. Ustadz Donditan belum ada di room ini. Udah ada ini, aku udah lihat beliau udah ada. Aku udah lihat nih beliau ada nih. Tuh ada tuh Sir Dondi tuh. Tuh. Dah. Ini Bang Jibril ini. Bukan, yang satu lagi tuh ada di beliaunya ada ada Sir Dondi. Nggak ada, nggak ada. Ah, Coba Sir Dondi, coba aku telepon Sir Dondi. Jul, itu apa namanya? Kayaknya ini mau deh bermasalah. Bentar, mana Sir Dondi? Sir di atas nggak? Bentar. weh, Bang Jibril masih muda ternyata ya. Ini apa deh terlalu berat, mungkin karena ada petinggi-petinggi komandan-komandan kita ini Jul, jadinya kayak berat gitu Iya, kayak berat jaringannya. kali nih tiba-tiba. Dilapo kayaknya ada yang laporin nih. Ah, Enggak lah, enggak. Intinya ini karena Pak Dondi dengan Bang Zuma nih, jadi makanya vibe-nya tuh mungkin berat gitu. Ilmunya kebanyakan mungkin. Kemana ya Sir Dondi? Ah tuh Sir Dondi tuh, Masya Allah. Wah, kena santet kita Sir. Oke, lanjut. Iya, ini kok kayak dibuangin satu-satu tadi. Tadi kok bisa tahu-tahu hilang gitu? Aku juga Sir, aku juga kepental. Iya, sisa Ustadz Unggul tadi. Aku pun bingung gitu. Satu-satu kok Moderatornya jangan cuma satu, Yul. Moderatornya. Satu unggul Enggak, jadi moderator. hilangin moderatornya dulu malahan. Hapus dulu moderator, pilih yang di sini aja. Aku sama kau aja udah jadi moderator. Hilangin dulu yang lain moderatornya. Emang Oke, moderatornya siapa silakan aja lanjut. sih, Jul? Orang tuh pengen dengerin suaranya Sir Dondi sama Bang Zuma. Kita harus diam Jul, karena kalau kita bicara Jul, kita disuruh diam sama netizen. Silakan Bang Zuma sama Sir Dondi untuk bicara dulu. Nggak, Silakan, tadi- Sir, atau Bang Zuma. Saya pengen lanjutin tadi yang Edwin. Boleh Sir, boleh Sir. Ya, jadi ya Bang Zuma ya, izin ya sebentar ya, saya selesai dulu Silakan. urusannya. Jadi Edwin itu ternyata dia adalah ketua paroki di Gereja Ortodoks Timur yang ada di Mojokerto. Nah, saya tanya kalau ketua paroki itu levelnya apa? Pendeta bukan gitu. Ternyata dia bilang bukan katanya.
Oh, saya pikir pendeta. Kalau pendeta mau saya ajakin debat offline kayak di Jogja kemarin, saya bilang gitu. Nah, begitu saya keluar dari tempat podcastnya Richard Lee, saya baru tahu ternyata si Edwin itu adalah dulu temennya siapa? Derion ya? Satu kelompok sama Derion gitu ya. Iya betul. Nah, mereka itu memang ternyata penghujat gitu. Nah, dia minta nomor HP saya, si Edwin itu. Saya kasih, main kasih aja, saya nggak mikir apa-apa gitu. Saya lupa minta nomornya si Edwin, tapi akhirnya saya dapat dari stafnya siapa? Stafnya Dr. Richard, akhirnya dapat. Nah, jadi ternyata Edwin itu memang didatangkan untuk menggantikan si Elia. Dia datang dari Mojokerto untuk menggantikan Elia karena Elianya ketakutan katanya gitu. Saya nggak tahu, saya sama sekali demi Allah nggak tahu bahwa saya hari itu datang tuh tadinya mau ditemuin sama Elia gitu. Nah, akhirnya waktu podcast ya terjadilah perdebatan kecil gitu ya. Kalau saya lagi ngomong, si Edwinnya motong-motong gitu. Saya cuekin aja, saya lanjutin ngomong aja gitu. Nah, terakhir nih ya, pas lagi podcast, si Richard kan nanya nih ke masing-masing nih, nanya ke saya juga, nanya ke Edwin juga. Jadi gimana nih kesimpulannya? Menurut Pak Dondi, Yesus dan Isa itu sama atau beda? Ya kalau saya udah jelas, saya nggak pernah berubah. Yesus dan Isa itu sama gitu. Orangnya, kisahnya aja yang berbeda. Waktu si Edwin ditanya, Edwin bilang, kalau kita menganggapnya karena ada jati diri yang berbeda, jadi jati dirinya tuh yang membuat Yesus dan Isa tuh sama gitu. Jadi dia nggak pernah ngomongin bahasa gitu, nggak pernah ngomongin transliterasi, nggak pernah ngomongin paralelisasi gitu. Pokoknya Yesus dan Isa tuh jati dirinya berbeda, makanya kami anggap berbeda gitu. Nah, terakhir sekali saya pegang dua Bible, yang satu TB, yang satu KSI. Oke, kalau mau dibilang beda, berarti kalau begitu di Kristen itu ada dua Tuhan yang berbeda atau bagaimana? Yang satu TB Tuhannya Yesus Kristus, yang satu KSI Tuhannya Isa Al-Masih. Nggak dijawab. Iya juga ya. Masya Allah. Walah, Bang Zuma tuh gitu. dulu di Zoom Bang Zuma sering debat sama si Kayapas Edwin dulu Bang, waktu ngetim CIA dulu Bang sama kalau nggak salah CIA sama FIC kalau nggak salah. Dia tuh sering ngetim sama Derion dan dia itu kalau Rion tuh ngakunya dari ini Ortodok Yunani. Bukan Ortodok. Dari Greek Ortodok dia. Aneh aja kalau dia ngaku dari Ortodok Syriak gitu. Muridnya Romo Daniel itu, Romo Daniel Biantoro. Oh, oke. Jangan aku dibesarkan Jul, Bang Zuma sama Sir Dondi aja, soalnya nge-lag nanti. Jul, antara Pak Dondi sama Bang Zuma aja. Nah, jadi gitu, Sir. Nah, jadi kemarin itu waktu kita udah reaction berapa kali ya? Aku sama Julius tuh reaction, kita kan perhatiin terus tuh. Nah, si Edwin ini setahu aku itu apa ya? Kayak satu gabungan gitu sama rombongannya si siapa Jul yang dia memang nggak jarang sama si ini Erben Nah, Ben ya. nah Sama Sofiatul juga, sama Sofiatul. beda kayaknya Jul Nah, sama ya? gini. Tadi sore ada yang ngirimin saya video TikTok begini. Isinya tuh ada, kalau nggak salah di komalnya Elia. Elia kan kalau nggak salah nama komalnya itu Agatha ya. Nah itu temennya Oh, beda temennya. dia tuh beda Oke. Nah, di video itu ada si Edwin, terus ada siapa Al Hayat apa siapa? Ya, Sofiatul. Sop Katul Oh, Al Hayat tuh Sob Katul. iya itu Sop Katul Almayat kan mereknya warna pink Almayat Al Hayat tulisannya. Almayat Nah, terus saya dengerin Al-Kucluk. Nah, saya dengerin si Metatron lagi laporan gitu. Jadi domba lagi lapor sama domba gitu ya. Wah, si Dondi waktu lagi podcast ditanya nggak bisa jawab kata gitu. Yang ditanya lahir di mana, di kota mana, nggak tahu katanya. Terus dia malah asumsi di Jericho. Lawong di Quran nggak ditulis lahir di kota mana tuh saya suruh ngarang gitu apa gimana ya? Bingung kok.
Nah itu lagi ternyata mereka juga lagi pada curhat gitu. Nah itu yang mengeluarkan atau yang membocorkan VN itu saya langsung semalam itu saya langsung WA si Richard Lee. Ya bro, gimana bro kabarnya gitu kan, saya bilang lagi gaduh ya, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, bro ini ada video pendek ya, 3 menit lah ya. Jadi setelah saya menanggapi video yang debat yang Bang Zuma itu, Richard Lee bikin satu video lagi pendek sama saya. Anak buahnya dia nggak ngerekam, tapi alhamdulillah si Andre Mualaf Prince yang ngerekam. Nah di video itu Richard Lee itu nanya sama saya, kok dulu waktu pertama mualaf gimana gitu kan? Alhamdulillah nggak ada apa-apa, saya bilang gitu. Nah terus Richard Lee ngomong begini, saya ini kan baru kemarin ya saya ngomong sama keluarga besar. Wah langsung keluar tuh ya kata-kata ini gitu lah pokoknya. Tahu lah ya, tahu, saya bilang gitu. Jadi intinya Richard Lee itu cuma mau nanya sama saya gini, kok kalau saya berpindah keyakinan, ya ngomong kasarnya, kalau saya mualaf gitulah, itu saya harus mengumumkan atau enggak gitu. Saya harus mempublikasikan apa enggak gitu. Karena kalau saya publikasikan, saya takut mama saya kan sakit jantung. Ntar kalau ada apa-apa gimana gitu kan. Dan saya bilang nggak usah, kita harus utamakan keluarga kita dulu. Keluarga kita kalau memang mamanya jantungan jangan dipublikasikan dulu, nggak apa-apa. Yang penting ya, kalau memang sudah ya istilahnya sudah berani login, ya harus bisa membedakan yang mana yang boleh, yang mana enggak. Saya ngajarin gini, kalau memang saya selalu ngajarin ke teman-teman mualaf gini, kalau sebelum jadi muslim sudah baik, sudah hormat, sudah sayang sama orang tua, kalau sudah jadi mualaf harus lebih baik, lebih sayang, lebih hormat sama orang tua, sama gitu. Oh iya kata Richard, nanti sekali waktu saya mau belajar sama Kodondi ya katanya. Boleh kalau perlu datang ke podcast saya wawancarain sama gitu. Oh siap kata gitu. Ya udah. Nah jadi nggak tahu ya dia tulus atau enggak, cuman kan kita kan selalu diajarkan kan berhusnuzon ya. Ya udah, jadi video itu barusan saya upload di TikTok. Nanti teman-teman bisa lihat. Ya, gitu sih kalau dari Ya, Masya Allah. Ya, pertama sekali saya ucapkan terima kasih untuk kedua guru-guru saya ini. Pertama buat Bang Zuma, terima kasih banyak. Adikmu ini telah mendesak-desak, maksudnya mengganggu karena tadi sedang diskusi juga. Yang kedua buat Sir Dondi, aku minta maaf ya Sir, karena mungkin Sir Dondi juga punya aktivitas yang lain. Tapi aku minta, sebenarnya bukan apa-apa sih, karena kita harus tahu di TikTok ini nggak semua anak TikTok ini nonton YouTube masing-masing kita. Ada mereka yang mungkin baru lihat, tiba-tiba mereka salah paham. Nah, karena banyaknya orang yang meng-up video ketika Sir Dondi itu mereaction debat yang di situ diperlihatkan Bang Zuma, kemudian mereka merasa bahwa seolah-olah Sir Dondi dengan Bang Zuma itu nggak saling kenal. Itu yang aku nggak mau. Umat itu biar kita di sini harus menyatukan umat, menyatukan suara umat. Nah, mungkin gitu. Silakan Bang Dah, Komandan Bang Zuma, silakan mungkin tanggapannya mungkin ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda, sebelum Gurunda boleh saya? Silakan. Ya akhi, silakan akhi, silakan. Ya, jadi untuk yang di bawah ya, yang belum tahu permasalahannya, saya sendiri nggak tahu siapa yang menggoreng ya, selain Edis TV itu judulnya memang provokatif dan memfitnah ya. Digambarkan foto di situ ada Ustadz Donditan sama Richard Lee, lalu teks tulisan dia. Tulisannya Zuma dan kawan-kawan tidak bermartabat. Diskusinya tidak bermartabat. Lalu saya naik ke situ. Sebelumnya saya konfirmasi dulu dengan Ustadz Donditan. Oh, itu dipotong videonya. Udah, saya berangkat langsung karena sudah konfirmasi. Intinya tidak berani ketika saya minta video penuhnya. Ternyata emang dipotong. Jadi namanya apapun kalau dipotong tentu tidak menyampaikan makna yang sesungguhnya.
Tidak ada sama sekali. Saya bilang di Edis juga, saya kenal betul salah satu yang terdekat dengan Ustadz Donditan saya. Saya juga dekat dengan Gurunda Zuma gitu kan. Saya minta putar, tapi dia tidak berani putar, bahkan saya di-kick. Alhamdulillah di jam-jam yang sama Bang Zuma ada di Bunda Rahma komalnya waktu itu. Saya jelaskan, Gurunda Zuma bilang, iya saya juga udah nonton. Itu memang digoreng-goreng saja. Jadi yang saya tahu Edis adalah menggoreng-goreng dan memfitnah. Kemudian banyak teman-teman yang masih baru, jangan terpancing. Berani nggak Zuma lawan Donditan? Nah terus dia, oh pasti berani, Gurunda Zuma hebat katanya. Nah ini jangan. Tidak akan pernah mungkin sesama Islam kita bertarung. Yang ada kita berjalin tangan, bergandeng bersama melawan para penghujat-penghujat Islam. Gitu Gurunda, thank you, standby. Iya, akhi. Syukran. Oke, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika pertama kali saya mendengarkan isu ini ya, dilengkapi dengan video, saya cuma tertawa. Ini saya katakan bahwa saya kenal baik dengan Kodondi ini, meskipun saya dengan beliau itu belum pernah berjumpa langsung. Tetapi selama kita di dunia apologet, saya dengan beliau, demi Allah ya, kita tidak pernah ada ketersinggungan sedikit pun dalam semua aspek, dalam sebuah hal. Bahkan ketika kami berada dalam satu rumah yang sama, ada riak, baik riak kecil atau mungkin orang memandangnya itu riak besar, saya dengan beliau tidak pernah ada masalah. Saya dengan beliau tetap berjalan bersama, seia sekata di dalam hal menyampaikan risalah Islam ini. Lalu bagaimana pandangan saya? Yang pertama, Al-Quran sudah menarasikan, Innallaha yuhibbul ladina yuqatilu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada orang yang berjuang di jalan Allah, yang mana perjuangannya itu sangat apik, tersusun rapi, laksana sebuah bangunan yang berdiri dengan kokohnya. Ini pandangan saya. Jadi kalau saya menjalankan kemudian perintah illal ladina zalamu minhum terkait terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, yaitu saya. Tapi kalau dengan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang lembut, dengan cara-cara offline, beliaulah orangnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Beliaulah orangnya dan tim beliau. Di situ ada siapa? Saudara kita Mu'alaf juga, Umar. Di situ ada Dinda Andre dan semuanya. Jadi kita punya peranan, Mas. Saat jauh dari saat Abang tipikalnya seperti Kodonditan. Gimana tuh? Kalau semuanya kayak Kodondi, penghujat ada di mana-mana, penista ada di mana-mana. Mereka sudah berani menampakkan diri. Bahkan mereka mengangkat senjata, membakar bendera tauhid. Kalau semua kayak Kodondi, hanya bisa memberikan edukasi dengan cara positif, ya itu juga tidak saya katakan bukan tidak baik, tapi itu juga mendapat celah. Artinya dalam perjuangan ini memiliki ibarat bangunan, ada satu celah di mana rudal itu bisa menembus dengan mudah. Kenapa demikian? Contoh, ketika kemudian saya membiarkan orang-orang yang menghujat, menista, tidak memberikan perlawanan. Sementara kaidah Al-Qur'annya mengatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka harus keras. Jadi kalau kita ingin meluruskan besi yang bengkok,
maka kita tidak bisa dengan menggunakan kapas. Besi bengkok itu harus dengan besi yang keras, lebih besar dari besi untuk meluruskan. Kita bisa bayangkan berapa ratus juta, berapa juta umat Islam di Indonesia ini. Ketika tidak ada yang mewakili aspirasi mereka di dalam mematahkan argumentasi hujatan-hujatan mereka, itu cenderung akan justru ya memantik perpecahan. Banyak orang, ratusan manusia yang kemudian umat Islam japri telepon ke saya. Alhamdulillah kami merasa terpuaskan, alhamdulillah kami merasa terwakilkan. Dengan Anda membantah hujatan-hujatan mereka, kami merasa lega, kami merasa tenang. Artinya saya berhasil membuat saudara-saudara muslim saya tenang. Bagaimana kalau misalnya di Komal ini menghujat Islam, di Komal ini menghujat Nabi Muhammad, di Komal ini menghujat Allah, di Komal terus tidak ada yang rela kemudian koar-koar di Komal untuk membentengi itu semua. Maka umat Islam akan sangat mudah kemudian melakukan tindakan yang sangat-sangat kita tidak inginkan. Ya, jadi tidak semuanya kemudian di dalam menyampaikan kebenaran itu harus satu metode, harus satu retorika. Saya dengan Kodondi itu saya rasa kita sudah mengambil tempat yang tepat masing-masing. Saya kalau dia ajak offline, pada beberapa teman yang minta offline, saya katakan silakan aja tapi penghujat. Kalau giliran saya penghujat, saya mau offline demi Allah, saya mau dimanapun itu, tapi penghujat. Nah, kalau yang baik-baik, pendeta, mereka yang sekolah tinggi, silakan ke Donditan, beliau ada tim, kita mendukung beliau. Ya, kalau besok hari misalnya mau diadakan di Makassar, kita yang akan memfasilitasi. Itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau giliran yang kayak siapa, Sopiantul, kayak si CP, kayak Kiamat mau offline, biar saya yang hadapi mereka. Bang Suma lawan mereka kalau penghujat offline. Tapinya itu yang kedua. Yang ketiga terkait materi yang sedang simpang siur yang disajikan. Kalau seingat saya waktu itu, saya lupa dengan siapa saya berdiskusi terkait dengan Matius 5 nomor 22. Barang siapa yang menyebut saudaranya dengan kata kafir, itu kata kafir, nah, ada hukumannya kemudian, ada ancamannya kemudian oleh Yesus. Barang siapa yang menyebut saudaranya dengan sebutan kafir dan seterusnya dan seterusnya. Saya melakukan penyanggahan waktu itu karena seingatku mereka lawan diskusi saya mengatakan, kenapa kau menyebut kami kafir? Saya tanya, emang kafir itu apa? Kafir itu artinya sangat buruk. Di dalam Matius 5 nomor 22. Saya katakan kepada beliau, coba kamu tunjukkan kepada saya, Yesus ketika menggunakan bahasa Yunani misalnya, dia menyebut kata apa rupanya di sana? Rupa-rupanya dalam bahasa Yunaninya kan raka. Raka itu kalau di Indonesia kan mohon maaf, bodoh, jahil. Kenapa larinya ke kafir? Kan tidak nyambung. Nah, yang kayak begini inilah kemudian ketika kata ini diplesetkan dengan benar, lalu Islam dituduh adalah agama rasis, ya saya muncul di situ menjelaskan kemudian. Kalau nada suara saya tinggi, ya memang kayak gitulah cara saya. Mau kayak mana lagi? Saya nggak mungkin merubah suara saya. Iya, itu raka itu adalah, nggak mungkin. Itu bukan saya itu. Ya saya beginilah adanya. Kalau mau berdiskusi dengan siap kupingmu itu pecah, hadapi Bang Suma. Kan gitu. Tapi kalau mau dengan lemah lembut, dengan cara-cara yang baik, beretika, silakan dengan Kodondi. Karena memang saya sudah mengimpakkan diri saya untuk para penghujat. Dan saya juga masih membuka diri untuk teman-teman Kristen yang mau belajar. Silakan mari kita berdiskusi dengan baik. Kalau Anda datang dengan pakaian yang baik, kita akan melayani. Tapi kalau Anda datang dengan cara-cara yang zalim, maka kita punya cara untuk menyelesaikan itu. Saya kira begitu dari saya ya. Yang pada intinya saya dengan Kodondi ini demi Allah tidak ada masalah pribadi sama beliau. Malah saya sering mengikuti live beliau ketika offline, saya mengikuti beliau.
ketika kemudian beliau menjelaskan kepada pendeta yang sedang berhadapan, hampir semua materi yang saya tidak tahu yang mereka tuturkan itu saya catat. Karena penguasaan materi beliau itu yang menurut saya belum ada duanya lah, yang intens, konsen terhadap kontradiksi-kontradiksi antara Bible itu sendiri dari terbitan A sampai terbitan B. Saya paham itu, beliau punya kelebihan di situ. Makanya dia punya acara waktu itu Bible o Bible. Sempat kelihatannya kalau saya tidak salah ingat saya pernah hadir sekali entah 2 kali waktu itu. Terakhir saya dengan Luga Timbunan kalau nggak salah. Saya kira begitu untuk sementara, silakan. Luga Timbunan. Luga Tambunsu, Bang. Silakan. Ini Bang Zuma lagi nge-lag, Iya. fotonya lagi nge-lag. Mungkin karena ini kali, karena itulah ilmu kanuraganya terlalu berat. Nah itu dia ya, ikhwah, Masya Allah, barakallah, ini yang kita harapkan. Umat Islam itu adalah umat yang saling menguatkan. Masya Allah, Pak Dondi, Bang Zuma, kita punya Bang Zuma, kita punya Pak Dondi, dan insya Allah generasi kita tidak akan lagi gampang untuk dimurtadkan. Ini gimana nih Sir Dondi nih? Silakan Sir Dondi. Baik, alhamdulillah ya, senang sekali ya kalau mendengarkan orasinya Bang Zuma ya, kayak mau zaman perang zaman dulu ya. Masya Allah, kalau zaman dulu Bang Zuma ikutan perang kemerdekaan tuh udah pasti tuh jadi pemimpin pasukan ya Bang Zuma. Nah, alhamdulillah juga apa yang sudah disampaikan Bang Zuma itu semuanya juga benar. Memang setiap muslim kan jihadnya memang jalannya beda-beda. Kalau saya ya memang di jalur debat offline. Tetapi walaupun begitu, saya juga main di lapangan gitu. Tapi lapangannya adalah lapangan yang maksudnya memperjuangkan tentang Islam. Ya contoh misalnya di lapangan jajan gereja gitu kan, boleh kan? Nanti diobrak-abrik Yesus gimana, Sir? Bang Zuma diculik Bu Yuni kayaknya, Sir. Ya gerejanya jangan buat jualan kambing atau. Oh, jangan Kak. Ya itu yang pertama kayak gitu. Contohnya seperti itulah. Yang kedua juga Bang Zuma kan menghadapi penghujat-penghujat di online, ya kan? Saya, walaupun saya alirannya debat offline, tapi kalau ada yang menghujat dan ada rekaman videonya terbukti, kita bisa lihat yang udah masuk penjara tuh ya, Gracia Pelo ya. Yes, Sir. Nah, jadi Bang Zuma menghadapi mereka langsung di online. Tetapi maksud saya begini, kita teman-teman yang lain yang tidak seperti Bang Zuma, tolong kalau ada menonton channel-channel atau komal-komal Kristen yang mereka menghujat ya tanpa perlawanan, maksudnya tidak ada Bang Zuma di situ, tolong direkam videonya. Direkam videonya, dicatat siapa yang ngomong, komalnya apa, channelnya apa, nah itu tolong dikumpulkan. Nanti bisa dibuat seperti Gracia Pelo gitu loh. Tenang aja, nanti kita bisa lacak, kita bisa cek. Kita ada, jadi gini, teman-teman apa namanya? Itu ada channel lah, ada akses lah untuk mengecek orang ini di mana. Nanti bisa ditelusurin. Alhamdulillah kan seorang penghujat besar seperti Gracia Pelo kemarin kan kita bisa ambil tindakan. Bukan karena kita benci orangnya, tapi karena kita tidak rela gitu loh, Nabi kita digituin gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita ada Bang Zuma, ada Julius, ada Ustadz Unggul, semuanya ada Ustadz Ali dan lain-lain. Kita bergerak ayo masing-masing di jalan masing-masing gitu loh. Tetapi tujuan kita sama, satu, menegakkan agama kita, membela agama kita. Oh, kita udah tahu kok, kita udah diajarin loh, siapa yang membela agama Allah ya udah, dia juga akan dibela. Jadi kalau orang yang mau dibela oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita membela agama kita juga. Ya, cuma tinggal jalannya aja masing-masing. Saya sangat-sangat menghargai Bang Zuma. Walaupun nih ya, walaupun saya juga tahu Bang Zuma juga pasti yang namanya manusia biasa menghadapi hujatan begitu, pasti yang namanya emosi meledak. Saya paham gitu ya. Nah, kalau ada melihat seperti itu, saya yakin misalnya Bang Zuma karena mungkin sedang menahan emosi, akhirnya juga bernada keras dan sebagainya. Saya paham. Zaman sekarang kita nggak boleh main hakim sendiri. Coba kalau zaman sahabat ada orang begitu, kalau nggak langsung dipenggal kepalanya gitu.
Zaman sekarang kita suruh ngikutin hukum yang berlaku di negara. Ya sudah, kita ikutinnya gimana? Kita cari bukti, kita kumpulkan, kita laporkan, masuk penjara, selesai kan gitu. Nah, jadi tambahan dari saya sedikit begitu. Saya cuma berharap dari teman-teman semuanya, insya Allah kalau kita semuanya paham agama kita, di dalam berjihad, kita juga harus punya batasan-batasan. Batasan kita adalah apa? Jangan sampai kita sama seperti mereka gitu. Kalau mereka menghujat ya kita jangan ikut-ikutan menghujat. Kalau kita mengikutan menghujat ya apa bedanya kita sama mereka gitu kan ya? Kita nggak boleh menghina sesembahan mereka. Kita udah tahu jelas kalau kita menghina mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah nanti gitu. Jadi saya bukan menganggap bahwa teman-teman muslim di sini yang kurang bermartabat apalagi Bang Zuma. Tetapi maksud saya arenanya ini yang memang harus gimana ya? Kan kita juga paham lah ya. Imam Syafi'i sendiri nggak mau berdebat dengan orang-orang yang bodoh gitu. Dia lebih mending cari yang pintar gitu kan. Kalau yang bodoh, nah itu udah mendingan ditinggalin aja gitu. Ya tetapi memang harus ada yang mengcounter. Nah, yang mengcounter ini kan Bang Zuma dan pasukannya gitu. Jadi ya saya hanya berharap mau Bang Zuma dan pasukannya ataupun saya sendiri, ini juga nasihat buat saya sendiri. Jangan sampai kita terpeleset, kita berlaku sama dengan mereka gitu. Kita tunjukin gitu bahwa kita nih punya agama yang istilahnya yang menjunjung tinggi akhlak gitu. Jangan sampai kita menghina sesembahan mereka, gitu aja. Barakallahu fikum, terima kasih banyak Bang Zuma. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dirahmati Allah ya Bang Zuma ya. Amin. Iya, iya, Masya Allah. Saya kembali lagi ke Rifan. Oke, terima kasih Sir Dondi dan Abah. Ya, jadi aku bangga sekali bisa punya guru seperti Pak Dondi dan juga Bang Zuma, Masya Allah, guru kita semua tentunya. Mungkin di sini ada yang kita sapa lagi yang lain, Bang Alayubi, di sini Bang Jibril, Bang Handi, Pak Unggul dan Bang Mata Ali. Mungkin Bang Alayubi dulu ingin menyampaikan pesan-kesan di Ramatama kita di Komal Julius pada malam kali ini. Silakan Bang Alayubi. Ya, cek. Bisa Jul? Oke. Halo? Go on. Ya. Teman-teman yang mungkin di luaran sana ya, kita sudah melihat bersama apa yang dipaparkan oleh komandan saya nih, kapten saya. Saya menyebutnya kapten nih. Kalau saya telepon beliau, kapten gitu. Terus kalau Bang Zuma nih, kalau dari dulu ya memang saya manggilnya abang gitu ya. Teman-teman yang di luaran sana yang mungkin ingin mengadu domba Koh Dondi dengan Bang Zuma, kalian tak punya hak, kawan. Ya, misi kalian tak akan pernah berhasil karena Islam itu bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Gitu ya. Kalian tak punya hak ngompor-ngompori karena yang berhak ngompor-ngompori itu cuma Al-Ayyubi, bakul kompor. Lanjut. Lanjut. Aku Julius sama Bang Alyubi yang berhak ngompor-ngompori. Kalau mereka berantem itu pasti karena kami bertiga lah. Ya.
Kita bersatu, ya. Dan saya berkali-kali selalu bilang gini, kita ibarat satu tim sepak bola ya. Kalau semua pemainnya Ronaldo, Messi, Suarez, Neymar, ya, Benzema, memang semua pemain hebat, tapi semua penyerang. Kalian suruh dia main, Ronaldo kalian taruh jadi kiper, Messi kalian jadikan back, bisa menang nggak kira-kira? Pasti babak belur, ya nggak mungkin bisa menang. Jadi setiap orang tuh punya posisi masing-masing. Dan kita semua adalah satu tim, tujuan kita sama, yang kita lawan semua adalah Polikardus. Itu sih. Mungkin saya itu dulu. Silakan tuh Bang Handi udah kembali. Silakan Bang Handi. Oh ya oke. Kalau saya sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua yang ada di dalam sini ya saya anggap sebagai murid saya lah ya. Kodondi itu banyak belajar sama saya gitu loh. Terutama untuk bela diri maksudnya untuk keringat-keringat kita kalau pagi-pagi kok di depan apartemen itu. Nah, itu kita parkirin orang lah yang keluar apartemen kan keringat kok, kan gitu. Gelarnya sebut dulu dong. Gelarnya sebut dulu. Oh ya, Profesor Dr. Marwoto, sarjana hukum yang belum diresmikan gitu. Itu kira-kira. Kalau Ustaz Ali murid apa? Ustaz Ali murid ini ngerayu cewek. Ya, jadi untuk Ko Dondi kan memang kita paham beliau sangat ngerti karena beliau dari sana. Jadi masing-masing orang jalurnya lain. Kalau untuk Banjuma ya kita paham bagaimana beliau ini 1 kali 24 jam bersama kita semua. Jadi nggak ada masalah sih di sini sebenarnya. Hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencari orang keselip lidah digoreng supaya terjadi kekeliruan ya terjadilah. Misalnya kalian itu muslim tuh jangan bersatu dong, ributlah seperti kita ini gitu loh, gitu kan. Mereka ini ribut kan, konsep ketuhanan mereka ribut tiap hari gitu. Nah kalian juga harus ribut gitu. Tapi alhamdulillah tidak berhasil. Itu sih intinya. Ya, Nah untuk podcast kemarin itu ya baguslah kalau Dondi sowan ke sana. Cuma sayangnya kalau bisa ya pampet aja sekalian itu congornya si Elia yang kurang ilmu tapi jadi artis gitu loh. Bang Andi, Nah, atut. kira-kira begitu kok sih saran saya. Masya Allah. Gitu By sih. the way, Silakan dilanjut lagi. Saya akan tambahin lagi nanti kalau diperlukan. iya. Lanjut. Oke. Terima kasih Bang Handi. Itu dia penyampaian dari Bang Handi yang juga salah satu penatua ya, yang mungkin sudah ada sebelum Abraham ada. Bang Zuma sama aku jilbabnya kompak warnanya nih. Emang kita adik kakak kandung kita ini. Baiklah, sekarang gilirannya Bang Mata Ali. Ada sepatah dua patah kata. Gimana Mas Ahanya sudah akan bersyahadat atau gimana malam ini hadiah kita? Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah. Masaha besok akan kita bawa dan kita pertemukan sama Kodonditan langsung, Insya Allah. Dan dia bersedia dan sangat ingin bisa bertemu dengan Kodonditan. Yang kedua, menindaklanjuti apa yang dikatakan Bang Zuma. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah berada dalam satu barisan. Ka'annahum bunyanun marsus. Seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh, di mana satu bangunan itu kita ketahui terdiri dari pondasi, tiang, atap, dinding, yang satu unsur bagiannya saling menguatkan, saling mengokohkan bagian yang lainnya. Maka di antara umat Islam ada yang menjadi pondasi, ada yang berdiri sebagai tiang, ada yang menaungi sebagai atap, dan ada yang melindungi seperti dinding. Dan semuanya berperan sebagai satu bangunan yang saling melengkapi. Di ayat yang lain
Maka selalu islahkan, selalu perbaiki hubungan saudara-saudara kalian. Oleh karena itu, kekuatan umat Islam ada dalam kepada umat Islam. Mereka bersatu padu ketika mereka berjamaah, bukan jalan masing-masing. Di hadis yang lain Rasulullah katakan, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan datang ketika umat Islam juga bersatu, bukan jalan masing-masing. Dan sebagai pengingat terakhir, muhasabah diri saya pribadi, bahwasanya Rasulullah mengingatkan kita, ikhwah fillah semua, awsaqul ural iman al-muwalatu fillah. Tali iman yang paling kuat, yang paling kokoh adalah saling berkasih sayang karena Allah. Wal mu'adatu fillah, juga ketika bermusuhan, permusuhan yang kita lakukan karena Allah, yaitu kepada kekufuran, kepada kemunafikan. Wal hubbu fillah, ketika kita mencintai harus karena Allah. Wal bughdu billah, ketika kita membenci, alasannya juga kebencian kita karena Allah. Itulah awsafu umural iman, ikatan yang paling kokoh dari keimanan kita kepada Allah. Jadi saya memberikan respek yang setinggi-tingginya kepada dua tokoh yang ada di hadapan saya. Ada Gurunda Zuma, ada Serdon Ditan, yang mana kedua orang ini adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang paling pertama dalam dakwah ini. Saya junior mereka. Saya harus banyak mengambil ilmu dari kedua tokoh ini, sehingga orang-orang besar ini sebagai para sesepuh, orang-orang yang telah mendahului kita semua dalam perjuangan ini, tentu musuh menyoroti mereka. Tentu para munafikin, orang-orang yang membenci perjuangan ini, sangat ingin mengobok-obok persatuan mereka berdua. Sehingga kewajiban kita, seluruh kaum muslimin, seluruh ikhwah, untuk menyatukan dan menutup celah di mana musuh bisa mempermainkan hubungan kedua orang-orang yang paling kita cintai ini, Gurunda Zuma dan Serdon Ditan. Jadi Unirifa, Ko Julius, Bang Alayubi, Bang Handi Selebes, Ustadz Unggul, serta Unirifa, saya ucapkan barakallahu fikum. Berkat jasa antum, kita telah menutup celah pada malam ini, dan kita memberikan kabar gembira kepada hati-hati orang yang beriman, dan memberikan kabar sakit hati kepada para munafikin dan orang-orang kafir malam ini. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi aku komplain Bang Ali ya, aku nggak terima ya Bang Ali tuh manggil-manggil Sir tuh nggak bisa, karena panggilan Sir tuh cuma aku doang di dunia ini yang boleh Bang Ali. Aduh Bang Ali nih. Oke, jadi berita gembira persatuan umat Islam adalah kabar gembira kepada orang-orang beriman, dan kabar yang menyakitkan hati orang-orang kafir dan para munafikin. Maka saya bacakan satu ayat terakhir kepada Anda, wahai para pendengki dan orang-orang kafir serta munafik yang membenci dakwah perjuangan menangkal kristenisasi dan pemurtadan ini. Mutu bigaibikum. Allah berfirman dalam Al-Quran, binasalah, mampuslah kau dalam kedengkianmu. Masya Allah, barakallah, subhanallah, subhanallah, luar biasa. Ikhwah, mari kita belajar kepada Pak Dondi, belajar kepada Bang Zuma, ambil ilmunya. Karena seperti yang saya bilang, kalau antum tidak menyukai salah satu di antara mereka berdua, yang rugi adalah antum. Saya adalah orang yang beruntung karena mencintai mereka berdua. Tentu saya akan mendapatkan ilmu dari keduanya. Dan juga buat netizen, netizen itu kami tidak ada apa-apanya juga tanpa support dari netizen. Support apapun yang netizen berikan kepada kami, Masya Allah, itu adalah penambah semangat, Masya Allah. Dan juga teman-teman harus doakan juga biar kami semua yang ada di sini dengan 1000 kelemahan kami istiqomah dengan apa yang kami upayakan saat ini. Ya mungkin terkenal di dunia tapi nggak penting, tapi terkenal di hadapan Allah yang paling penting. Nah semoga kita semua netizen yang di bawah, dan tadi ada Pak Tony, semua yang kasih gift juga, Masya Allah, semoga yang antum berikan itu dibalas oleh Allah lebih dari apa yang antum upayakan. Mungkin saya kembalikan kepada Bang Zuma dulu. Amin. Sebelum ke Sir Dondi, mungkin Bang Zuma ada Tambahin lagi dulu mungkin ya. sedikit, Oh iya aku lupa. kelewat nih. Astagfirullah, astagfirullah.
Saya Guru Ndazuma tadi mengatakan bahwa orang berjuang itu banyak rupa dan bentuknya. Saya tidak begini begitu karena memang itulah keadaannya. Waktu yang tepat, musuh yang tepat, senjata kita juga harus tepat. Kadang saya risih mendengar ketika ada hujatan ya, tetapi memang karena dimulai misalnya terlalu berlebih-lebihan, melewati batas. Nah ini memang ada tempatnya masing-masing, domainnya masing-masing. Medan tempurnya tidak selalu sama, berbeda-beda ya. Nah terus kemudian yang kedua, jangan mau kita walaupun bungkusnya bagus ya. Pernah saya lihat suatu VT, kalau nggak salah judulnya 7 debater terhebat di Indonesia ya, urutannya 7, 6, 5. Saya begitu ngelihat pertama kali nomor 7, saya pikir oh Bang Zuma nih teratas, ternyata Ustadz Donditan teratas. Nah ini saya tidak melihat dasarnya apa. Terus ini kalau saya justru melihatnya ingin dipisah-pisahkan antara Bang Zuma dengan Ustadz Donditan dan kita semua ini. Jangan seperti Ustadz Ali bilang tadi, persatuannya berjuang di berbagai medan dengan cara yang berbeda tetapi satu tujuan. Jadi jangan mau di adu domba kita dengan seolah-olah bungkusannya bagus. Dan terakhir, nah ini nasihat buat saya juga ya, kalau memberi nasihat saya tujukan ke diri saya sendiri dan kemudian barulah pada teman-teman, juga kepada Guru Ndazuma dan Ustadz Donditan. Ketika pertama kali Ustadz Donditan mau masuk ke TikTok, saya bilang saya akan kawal karena nanti bahaya ilmu yang ada kemudian yang semua orang boleh masuk, penghujat masuk, kasihan nanti Ustadz Donditan. Nah kemudian untuk Bang Zuma dan Ustadz Donditan kan sudah berdemikian di atas ini. Jadi berhati-hati berdasarkan pengalaman kita. Sudahlah kita berbuat baik, kata-kata yang baik, diatur dengan baik, itu saja masih difitnah. Jadi berhati-hati karena sudah turun ke dunia TikTok, beda dengan Zoom yang di sini katakanlah MMA ya, udah jatuh pun masih diinjak-injak pula gitu. Berhati-hati sekali soal bahasa ketika di TikTok. Karena yang seperti Ustadz Dendi bilang tidak bermartabat pada ditujukan untuk siapapun, itu digorengnya keras sekali. Untuk ke depan Ustadz Donditan, Guru Ndazuma, dijaga kata-katanya jangan sampai tergelincir, dijaga karena kalian itu sangat dijadikan target oleh musuh-musuh Islam. Oke, thank you Uni, back to you, standby. Ya, aku minta maaf aku Kasih, lewatin Bang Afi. Jibril. Makasih juga Sir Unggul, itu juga pengingat buat aku pribadi yang banyak salah ini. Bang Jibril, monggo Bang Jibril ada kesan-pesan buat kedua tokoh kita ini, panglima kita. Iya, tapi kayaknya saya nggak pantas ya untuk bernarasi di sini. Tapi Pantas. yang saya lihat, Kok nggak yang saya lihat, saya cuma mau mengingatkan kita semua di sini dasarnya karena kita mau membela Hilang suaranya Bang Jibril. Bang Jibril diculik Bu Yuni kayaknya. Nggak bisa, Bu Yuni udah udah di booking dipaku. Bang Ustadz Ali. Oh, udah di booking sama Bang Ali. Bang Jibril suaranya hilang. Bisa diulangi? Oke, kepental. Nggak apa-apa. Jadi itu dia ikhwah, Masya Allah, barakallah. Uni Rifa, boleh nggak Yes. saya minta 1 menit terakhir? Silakan Bang Ali. Baik, saya melihat dua orang yang saya cintai ini, Guru Ndazuma, Abang Ndazumaku ini, dan juga Koh Dondi, mengingatkan saya kepada dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dikenal dengan kelembutannya, dikenal dengan lemah lembut cara bicaranya. Tetapi ada satu sahabat yang mengimbangi lemah lembutnya Abu Bakar, bernama Umar bin Khattab. Disebut Al-Faruq, yang membedakan antara al-haq dan batil.
Sehingga kedua orang ini disebut Syaikhaini, dua sesepuh besar, dua tokoh terbesar dari kalangan para sahabat. Sehingga coba direnggangkan hubungan kedua orang tersebut. Maka kekuatan Islam ada ketika dua syekh tersebut berada dalam satu barisan. Maka hal yang paling ditakutkan oleh para kafir, para misionaris dan munafikun adalah bersatu dalam satu barisan antara dua tokoh yang kita cintai ini, yaitu Abang Dazuma dan Koh Donditan. Lanjut, Nerifah. Masya Allah, apa yang dikatakan Bang Ali itu luar biasa, bikin tambah semangat lagi belajarnya aku. Ya, mungkin kalau dari aku itu aja, dan kita kembalikan kepada Bang Zuma. Oke, silakan Bang Ayubi. Karena beliau juga punya jadwal mungkin debat. Ya. Terakhir ya, mumpung ada Koh Dondi, komandan saya sebutnya nih komandan nih dari dulu nih. Ada abang saya, Abang Zuma. Buat coten-coten tenggiri di luaran sana yang mungkin ingin menggoreng Bang Zuma dengan Koh Dondi, komandan saya. Ya. Kalian itu tidak berhak ngompor-ngompori, karena yang berhak ngompor-ngompori cuma bakul kompor Al-Ayyubi. Itu yang pertama. Terus kemudian Bang Zuma, aku ingin mengundang Bang Zuma khusus di roomnya Al-Ayyubi nih. Entah kapan bisanya nih. Siap. 86,3. Siap, Bang Zuma siap. Lewat ya? Udah adminnya jadi dulu, ya. lewat Nah, adminnya. Iya, Lewat enggak adminnya. Adminnya nih. enggak. Bang Zuma siap. Lain kali Masya dengan Allah. Al-Ayyubi. Nah, Koh Dondi juga lain kali aku undang Koh Dondi di roomnya Al-Ayyubi. Ya, siap. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya nggak ada admin. Kan gua share. Adminnya aku lupa. Ini kesempatan dalam kesempitan ini dipergunakan Share undang dia udah orang nih. pecat ya. Gue udah dipecat ya share ya. Ya udah deh kalau udah dipecat gimana lagi coba. Ya. Sering undang-undang ulama. Tolong komentari ilmu Elia kayak terkenal dengan kayak Dr. Richard. Saya lihat sih apakah ada modus apa memang serius untuk memeluk Islam. Ya, tanggapi dulu. Gini. Ya.
Saya mendapatkan informasi ya yang sangat berharga. Hari apa lupa saya, ini hari Jumat ya. Kalau nggak salah hari Selasa sore ya. Hari Selasa sore, Selasa siang kan saya ngajar. Habis ngajar, terus ada yang datang dari Tanjung Balai, datang naik pesawat, langsung naik bus 3 jam ke tempat saya. Udah gitu nunggu lagi 2 jam. Hanya untuk bersyahadat ya. Setelah itu saya menemui seorang ulama yang pernah diundang ke podcastnya Richard Lee. Nah, ulama ini ngomong sesuatu informasi yang alhamdulillah lah, yang istilahnya sangat-sangat menggembirakan lah. Tapi saya belum berani buka di sini gitu ya. Karena ini ranahnya masih ranah yang belum untuk umum gitu lah. Nah, jadi kalau Mas rahasia privat lah. Terusin kok. Ya, jadi kalau ditanya kenapa Richard Lee mengundang ulama-ulama itu ya kita berhusnuzon aja. Insya Allah dia memang sedang belajar Islam gitu. Saya tadi malam juga sebelum masuk Komal ini juga sudah mengunggah sebuah video pendek 3 menit kira-kira di TikTok saya. Itu juga percakapan singkat antara Richard sama saya tentang bagaimana menjadi seorang mualaf. Insya Allah juga besok malam saya diundang lagi ke podcastnya Richard Lee dengan topik mualaf gitu. Nah, mudah-mudahan mohon doanya juga dari teman-teman yang ada di sini semua supaya kita bisa mendakwahi tidak hanya Richard Lee tapi juga penonton-penonton yang cukup banyak di channelnya Richard Lee gitu ya. Saya belum bisa jawab panjang lebar. Ini masih benar-benar ranah yang belum bisa dibuka gitu ya. Bang Andi gitu ya, mohon maaf ya. Ya kalau untuk ya ini gimana menurut juga keilmuannya seperti apa? Ini anak sih kok ilmunya kayak tempat di hati mereka begitu. Pengamatan bagaimana mereka menjelaskan ketuhanan si Elia ini selama ini kok lemas kan sih Bang Andi? Saya nggak tahu persis alasannya siapa Richard Lee itu mengundang Elia, saya nggak tahu persis. Mungkin hanya karena Elia sedang ramai di TikTok, saya nggak tahu ya. Mungkin juga ada yang mengusulkan, saya juga nggak tahu. Karena kan begitu dia tampil di podcastnya Richard Lee kan memang jadi ramai yang nonton kan. Nah, begitu ada sesuatu yang heboh, para subscriber yang mengenal saya minta supaya Dr. Richard mengundang saya juga gitu. Cuman yang saya heran pada waktu saya datang ternyata memang sudah disiapkan gitu bahwa saya datang tidak sendiri, harus ada orang Kristennya juga di situ. Gitu. Ya pada intinya sih gini lah, kita tetap berusaha berhusnuzon aja, kita nggak usah suzon lah. Supaya kita juga jangan punya prasangka yang tidak-tidak gitu ya. Yang kita lakukan hanya kita doakan supaya Dr. Richard Lee memang benar-benar menjemput hidayah gitu aja sih. Silakan ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Lanjut Ko Dondi, Bang Juma. Lah, silakan Akang bicara Ya, udah. saya sedikit masalah si Elia ini Bang Andi, perasaan dulu saya pernah ngelepin debat sama Gurunda Juma. Cuma dia kabur. Saya lupa itu video yang mana. Dulu pernah di Komal saya dobrak-abrik sama Gurunda Juma, dia kabur. Ya. Ingat gak Gurunda dulu? Ingat. Kirim ke saya. Betul, Linknya kirim ke Saya lupa saya. videonya.
Dan Nih, juga Ibu Bungsu. legenda YouTube Waalaikumsalam, kami si Pak Bungsu. Donditan Master Data. Masya Allah. Ini kores ini. debat. Kok namanya peras? Tahu sih Ini Sir, namanya apa aneh-aneh namanya? dia ini. Mbak. Oh gitu, Masya Allah. Tetap jelek seperti biasa. Ya Tetap ini brewokan. nama ini namanya merpati dalam bahasa Mesir, nah, gitu. Hah? Supaya nggak ketahuan mau ngata-ngatain. Masya Allah, dari mana aja gitu. Jadi ini salah satu, teman-teman tahu lah, Kores ini salah satu anak bungsunya Bang Zuma dan Pak Dondi ya. Ini dia. Anak bungsu aku anak pertama, Ya. Kores anak kedua, Julius anak tiri. Tapi aku udah dicoret-coretin di kakaknya mereka berdua unik. Aku juga bentar lagi dibuang kayaknya. Pak Doni apa kabar? Gimana ya PM Alhamdulillah. Jakarta? Lu di mana sekarang, Win? Wih, buset, ini Wih, apa Jakarta namanya dia. ya? Jakarta Selatan namanya. Jaksel Lu dia. kan dekat sama Cibubur, lu kelewatan di satu manusia nih. Lu sombong banget dari Jakarta nggak pernah Iya. kontak-kontak gue ya? Lah aku baru 2 minggu, baru 2 minggu, Baru 2 minggu. baru 2 minggu. Emang Ko Dondi baru tahu kalau Bang Kores sombong. Wah, nggak gaul Udah Ko tahu Dondi. sih dari dulu, cuman ya ngingetin aja. Cuma lu nggak Aku bukan traktir, sombong, lu. cuma malas balas chat itu. Ser minta Win, balik emang lu ilmunya nggak Ser. traktir? Ayo, ini Stad Dondi, aku di sini lama loh aku di sini. Ayo ketemuan. Ya udah main lah, sini lah. Ya Sherlock ya. Ini nggak Sherlock sopan, ya. ini anak kecil sama orang tua teh didatangin. Masa nih aduh Ser, minta balik ilmunya Ser. Suruh ilmunya balikin Ser. Nah, nanti aku balikin Mazmur yang itu. Mazmur 7. Mazmur 2 nomor tumben 7. ya, belum Itu- ada yang promosi rendang ini. Nggak, jadi orang udah tahu ya kalau seandainya Bang Zuma bisa berdebat seperti itu dan Serdondi ilmunya begitu dan Kelvin seperti itu ilmunya tuh gara-gara makan rendang aku. Jadi tahu sendiri ya beli kemana rendang ya. Ya jadi Ikhwah, itu saja mungkin untuk sesi sesi berkumpulnya legend atau Ntar guru dulu, kita. aku belum Oh, ini, aku belum Oh, apa, yaudah, yaudah. aku belum Yaudah, apa yaudah. namanya. Oh, ini Pak Dondi, kenapa itu Dokter Richard kok macam mau ngadu hidung? Enggak, ini dilanjut Uni, katanya ciuman Bang Andi kudus. mau ngereaction masalah Deddy Kobuser. Oh ya udah lanjut Cek, lanjut. cek. Karena Oh gitu. kita udah Ya. mau debat brutal ini, udah nggak sabar pengen makan tritung. Ini Bang Handi sama Gurunda Juma sama Bang Dondi mau ngereaction masalah Deddy Kobuser. Oke, malah monggo, gua nggak monggo, silakan. malah gua nggak kelihatan ini. Lanjut Bang Handi. Enggak, dan- Bang Handi ada. Lihat, lanjut monggo. Oh ya udah. Silakan Bang Handi sama Kian Santang langsung aja tanya-tanyain sama beliau berdua. Monggo. Ya itu tadi sih pertanyaan saya udah tuntas dijawab. Karena kita juga sebagai makhluk yang berakal selama ini menyimak kok Dokter Richard kok narasumbernya itu para ulama, Dokter Ustadz Dasal Latif dan lain-lain kan begitu. Kalau kita positive thinking ya beliau ingin memang belajar serius atau ini ada unsur komersilnya gitu. Ya. Ini saya sebagai pengamat ya saya tentu bisa berbicara juga dong karena yang diundang ulama kami gitu. Nah itu juga saya mudah-mudahan para ulama yang telah diundang ya berbaik sangka lah bersama seperti apa yang dimaksud dengan Kok Dondi tadi gitu loh. Soalnya apa? Seorang di luar Islam mengundang ulama untuk sharing seperti Ustadz Basalama juga diundang beliau itu. Dan lain-lain kan begitu, campur aduk antara politikus, pakar hukum, para ulama begitu, diundang beliau dimintai komentar begitu. Nah sepertinya ini ada unsur komersil aja nih Dokter Richard menurut saya. Beliau mau komentari saya balik monggo, tapi di balik ini semua ya kita sih berbaik sangka aja, mudah-mudahan bisa memeluk Islam. Tapi jangan sampai di balik dia memanggil ulama dia bisa memanfaatkan keadaan ini gitu. Itu aja sih kok. Perlu kita waspada. Kok Saya tumben orang Bang yang Andi pertama. ngomongnya gagap? Kenapa? Salah makan obat Bang Andi? Enggak perlu kita bicara baik-baik di sini kan nggak debat. Beda dengan kalau debat.
Gitu ya. Itu aja sih kok menurut saya, mudah-mudahan tidak ada unsur komersil di dalam ini. Benar-benar murni ingin mempelajari Islam dalam hal memanggil mengundang ulama. Saya juga minta komentar Bang Juma. Bagaimana nih Bang Juma? Kalau seorang non muslim mengundang para ulama sebagai narasumbernya. Nah, ini ada maksud apa kira-kira pendapat Bang Juma? Silakan. Ya, kalau saya sih mikirnya positif aja sih ya. Sama seperti ketika mengundang Kodondi, itu artinya seirama dengan VN beliau. Kalau dikatakan kristenisasi, maka saya katakan ini juga islamisasi kan gitu. Bagaimana kemudian Kodondi dipanggil, boleh menguraikan tentang apa yang beliau ketahui, itu sama halnya membuka ya tabir yang selama ini baik umat Islam maupun dari umat Kristen mengetahui, sama seperti ketika seorang tokoh dari umat Islam atau seorang ulama dipanggil oleh beliau. Itu sama halnya kemudian beliau ingin mengajak dakwah melalui channel beliau, kan gitu. Tapi di balik itu semua, ya kita kembali kepada takdir ketetapan Tuhan bahwa bisa jadi itu adalah jalan menuju kepada hidayah. Bagaimana kemarin saudara kita Deddy Corbuzier, ya kan? Kok tiba-tiba benar-benar dia, alhamdulillah sampai saat ini beliau masih istiqamah. Pernyataan beliau tentang siapa namanya? Mas atau Mbak sih? Oh iya, itu dia maksudku. Mbak Elia. Dia menyatakan dengan tegas, dia katakan bahwa ya, manusia saat ini itu artinya bahasa beliau itu memperlihatkan bahwa kecintaannya terhadap Islam itu luar biasa. Seperti itu sih Bang Handi. Artinya ketika diundang seorang ulama, suka ataupun tidak, apapun misinya, paling tidak Islam sudah sampai kepada beliau, kan gitu. Demikian. Ya syukurlah kalau positive thinking, saya juga positive thinking sih. Tapi sebagai orang yang kritik juga ya perlu dong saya berpendapat. Ada apa di balik ini semua? Ya mudah-mudahan saja tidak ada unsur komersilnya di sana. Gitu sih menurut saya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Oke. Terakhir Dokter Richard, mohon jangan ada nilai komersil di sini. Murni benar-benar di sini sharing ilmu, sharing edukasi. Kalau ada asen di balik ini semua itu rezeki Anda, tapi jangan ada niat bahwa Anda ingin nyari duit. Oke. Apalagi memframing ulama kami. Terima kasih. Nanti kayak ini, kayak siapa namanya tuh? Yang mengaku-ngaku Elia itu anaknya siapa? Oh, Lina Wijaya, Bang. Bukan. Dia malah menghitung duit kan? Iya, Lina Wijaya, Murtadin Bang, yang pakai jilbab itu, yang aku tantangin debat dia nggak mau, katanya dia nggak mau ngelawan aku. Si Lina Wijaya. Nah, iya, menghitung duit beliau. Iya, jadi Lina Wijaya ini Bang, dia ngakunya si Elia ini anak. Aku nggak tahu ya, apakah anak seperti dia ngaku anak Tuhan atau anak tiri, anak kandung, nggak tahu lah. Yang penting dia ngaku anak, si Elia ini anak dia. Si Lina Wijaya ini sempat itu kita pernah reaction ya Jul ya, dia dia gini, dia minta Bible kata dia gitu, minta hasilnya kan banyak tuh yang nonton videonya Elia gitu. Nah itu Lina Wijaya itu Bang, salah satu murtadin yang sampai sekarang nggak berani ketemu sama kita gitu. Emang beliau beneran murtadin? Ngakunya sih murtadin, tapi wallahualam bisawab Bang, belum dites sama diuji juga sama Bang Handi kan, harusnya dites sama Bang Handi dulu biar tahu kita. Menurut info yang saya dengar, bukan mualaf, dia dulu itu dari Kristen mempelajari aliran kepercayaan, kemudian kembali ke Kristen lagi, begitu. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak D, Masya Allah, Pak D. Ini apa namanya? Pak Haji. Kok jadi orang tua semua di sini? Masya Allah, barakallah, Pak Haji. Itu belum dipublish ya yang sama Ustadz Dondi? Di hold. Jadi kata Sir Dondi kemarin di hold ya Sir ya. Silakan Sir Dondi, ditanya si Kores, dipublish atau enggak? Nah, jadi gini, kayaknya si Richard masih galau kayaknya, mau dipublish apa enggak. Gara-gara VN-nya kan menyebar kemana-mana kan. Semalam saya konfirmasi ke Dr. Richard,
Bro, gimana bro? Gaduh ya, ngomong gitu kan. Terus, nah, si Richard itu saya kasih tahu, ini ada satu video nih, yang rekam kan si Andre, Jadi di video pendek itu, si Dr. Richard itu nanya-nanya Calvin, di mute dulu, Pin. Noise. Nah, si Dr. Richard itu kan nanya-nanya tentang soal pengalaman gue jadi mualaf gimana gitu kan. Udah saya ceritain, saya kasih motivasi gini-gini. Terserah mau istilahnya kalau memang ada masalah dengan keluarga ya kita wajib menjawab atau istilahnya membantah, tapi harus dengan cara paling lembut gitu loh. Ya saya nggak tahu dia beneran apa enggak, tapi saya masih melihat ada ketulusan kok dia belajar Islam kok. Nah, sampai akhirnya Amin. Ya, sampai akhirnya dia bilang, ya kok nanti saya kalau mau belajar saya kontak Ko Dondi ya. Boleh, silakan. Kalau perlu datang ke studio gua podcast sama gua. Gitu. Oh siap kata gitu. Nah, ya mudah-mudahan aja kita sih ya namanya orang mau belajar Islam ya kita husnuzon aja, kita doain aja. Mudah-mudahan benar ya. Nah, terus ngomong-ngomong ini ya nggak tahu ya ini udah jalan Allah apa nggak tahu gimana. Saya dipanggil podcast sama si itu siapa? Boris Bokir. Oh, Boris. Boris. Itu Boris. Waduh. Mantap. Keren kali Sir Dondi mas. Si Boris stand up Sir, komedi. Stand up komedi Sir, dong. Sir, Islam kan Sir. Iya bener banget. Iya kan, gua begitu ngelihat yang undang Boris Bokir. Wah, Keren. kesempatan bagus nih kan dalam hati kan ya gitu ya. Mudah-mudahan aja gitu kan, siapa tahu Allah pakai gue jadi ya orang. Sir dipakai Tuhan. Amin. Sir Dondi dipakai Tuhan, masya Allah. Keren banget Si omongannya bang. Bokir itu yang mana sih yang orangnya? Itu bang, yang Boris itu bang, yang dia tuh Medan, dia sering ada komedian itu, dia sering ngundang siapa Bukan yang Habib. Mongol itu beda. Bukan. Dia sering beda. pernah ngundang Mongol bang. Dia itu sering ketemunya sama Habib Ja'far, sama Ja'far. satu lagi si Onat bang. Itu udah Yang pakai deket-deket arah kacamata situ. itu ya? Nah, dia tuh sering sama Habib Ja'far bertiga sama Onat tuh sering bilang tuh dia takut kalau ketemu Habib Ja'far karena takut login gitu. Dia komedian sih memang. Tapi keren lah nanti caranya itu. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat mereka semua. Masya Allah. Uni izin barakallah. saya sedikit Uni. Monggo. Saya minta tanggapan Gurunda Juma, Ko Dondi sama Bang Ali tentang si Elia yang lagi viral ini pengen meleformasi Al-Quran. Itu aja. Oh gini. Saya izin ya Bang Zuma, saya jawab dulu ya. Ya silakan tuh. Saya tahu permasalahannya soalnya. Jadi Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Yes. Untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu, videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya, saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi, kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya ya. Yes sir. Tapi kalau gitu Kemenak juga harus keluarkan kata Allah dari Bible dong, biar fair. Nah, iya maksud saya, kalau saya memang punya kesempatan bisa bicara dengan Kemenak, saya akan mengungkapkan juga keberatan Muslim terhadap Bible gitu. Iya dong. Iya, ya.
Masya Allah, Masya Allah. Oh ya, ini Sir Dondi sama Bang Zuma sedikit. Ini Bang Ali nggak bisa ngomong karena kebetulan, Masya Allah. Assalamualaikum Gus Yonatan Nandar, Masya Allah, barakallah. Evangelis Yonatan Waduh, Nandar. ini yang ada masalah sama Baradae ini. Apologet Yonatan Nandar. Evangelis bukan apologet. Jadi gini, Bang Ali nggak bisa bicara. Bang Ali tuh nggak bisa ngomong sekarang karena dia lagi Supirnya naik Oten. mobil, supirnya Oten. Nah, jadi dia bilang begini sama aku, tolong sampaikan nih. Ada poin yang ingin Bang Ali sampaikan, tapi melalui saya, yaitu apa? Di belakang Bang Zuma dan di belakangnya Pak Dondi itu ada ulama dan para habaib. Jadi mereka ini bukan orang, maksudnya mereka tuh punya Roh Kudus kalau kita istilahkan ya, walaupun kita nggak ada istilah-istilah gitu. Roh Kudus itu Al-Quran dan juga malaikat dalam Islam ya. Maksudnya ada pensupport mereka gitu. Jadi satu lagi kata Bang Ali juga banyak ulama-ulama yang mensupport seperti Sir Dondi sama Bang Zuma ini yang tidak terlihat ya, para habaib dari MUI gitu. Jadi bahwa apalagi kata Bang Ali nih orang nggak ngerti Bang Ali apa yang poin terakhir aku nggak bisa sampein, nggak ngerti. Intinya Bang Ali nggak bisa ngomong karena ada Oten supirnya, takut dia ngomong nanti diturunin kata dia. Ya kita sapa dulu, di sini ada Evangelis Yonatan Nandar, silahkan disampaikan apa yang mau disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Gurunda Juma, Pak Dondi, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Kenapa kita jadi dan teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lagi live ini disuruh ke sini, ada hajatan apa ini? Ulang tahun Sir Dondi Makan. yang ke-35 tahun. Masya Allah. Lanjut. Baik, saya sepakat dengan Pak Dondi tadi kok. Uncle Bob, saya sepakat banget. Kalau mau dipermasalahkan tentang tafsiran Kemenak, tentang nubuatan, maka kita gugat juga itu LAI, jangan menggunakan kata Rasul, jangan menggunakan kata Allah, yang disalahgunakan proper name jadi generic name. Sepakat kok. Lanjutkan perjuangan. Masya Allah. Ya, jadi barangkali ini tuh adalah sebuah kecerdikan dari Umaro kita yang ada di Kemenak supaya dibahas gitu. Jadi kita bisa counter attack untuk meminta hak kita kembali. Bukan begitu, Gurunda? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Ya, ini Pak Desugi tadi ada yang mau disampaikan lagi, Pak Desugi mungkin sebelum kita kembali ke Bang Zuma dan Sir Dondi, silakan. Ya. Intinya alhamdulillah kita memperlihatkan persatuan di antara kita ya, yang mungkin beberapa hari ini agak termakan oleh gorengan-gorengan kafir laknatullah yang membuat asumsi-asumsi yang aneh-aneh. Nah, pada hari ini kita sudah menunjukkan bahwa di antara para apologet muslim ya, para dai ini tidak ada permasalahan sedikit pun, nggak ada. Masing-masing kita bergerak sesuai bidangnya masing-masing. Ya, tidak perlu kita menurut orang lain, susah, sakit, merana kalau kita itu ikut-ikutan gaya orang lain, nggak bisa. Gaya saya begini ya begini, gayanya Bang Juma begitu, gayanya Kodoni begitu, gayanya Ustadz Nandar yang lebih bersanda, ya silakan saja. Ya silakan saja, masing-masing punya cara. Kayaknya Kores yang tengil kalau sudah ngadepin Oten, ya silakan saja. Ya, tapi tujuannya tetap sama, yaitu apa? Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling penting. Terima kasih. Ya, mungkin sebelum yang lain, saya mau mengucapkan juga ini dulu sebelum Bang Zuma masuk TikTok, Pak Desugi masuk TikTok, saya masih sendirian di TikTok tuh saya ditemani sama salah satu yang di bawah itu namanya calon presiden. Masya Allah, beliau yang nemenin saya untuk menghadapi Oten dulu. Bang Reza, Masya Allah, barakallah, jarang nongol sekarang ya, mudah-mudahan sehat selalu tuh, namanya calon presiden, subhanallah. Ya, kita kembali ke
terpental Bang Zuma ya. Mungkin ke Serdondi nih. Serdondi mungkin karena kita mau buka sesi debat habis ini, kita naikin teman-teman Oten. Serdondi mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau mau ikut debat bareng kita silakan Ser. Kapan lagi coba? Silakan Serdondi. Kita belum ngomong unik, ini Gurunda udah naik. Oh ya, Bang Zuma, enggak kita mau buka sesi diskusi, Pin. Bang Zuma pengen mamam titung katanya. Oh. Ya. Ke-mute, Sir, ke-mute. Ke-mute kah? Udah. Jadi siapa yang ngomong nih? Serdondi, Forest dulu. Serdondi, silakan. Oke. Waduh. Itu sebenarnya. Baik. Jadi syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menunjukkan ukhuwah Islamiyah baik kepada teman-teman muslim semuanya ataupun juga kepada saudara-saudara kita yang belum muslim. Yang penting tujuan kita daripada berapologetika ini semuanya tidak lain seperti yang tadi kata Ustaz Sugi, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Pada intinya kita semua ini membela agama Allah hanya untuk supaya Islam tidak direndahkan, Islam tidak dihujat, Islam tidak dihancurkan, atau Islam tidak orang yang belum muslim ataupun orang yang muslim sendiri. Jadi saya berharap kita semua walaupun berbeda kendaraan, walaupun berbeda gaya, walaupun berbeda organisasi, tetap harus dijaga ukhuwah Islamiyahnya tanpa ada istilahnya saling curiga atau saling buruk sangka atau apa. Saya sendiri tidak pernah berpikiran macam-macam kepada teman-teman yang misalnya mendirikan organisasi apa. Semuanya itu adalah hasanah gitu ya. Semuanya punya cara sendiri-sendiri, semuanya punya organisasi sendiri, itu tidak masalah. Yang penting kita semuanya harus tetap sama-sama punya visi dan misi. Visinya sama, misinya boleh beda-beda. Yang penting visinya sama gitu. Nah, pesan saya hanya kita semuanya jangan sampai kita sama dengan mereka. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan menghujat sesembahan mereka. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan jadi saling memberikan argumen yang tidak berkelas gitu loh. Kalau yang memang menghujat, udah rekam aja videonya, kumpulin, kirim. Nanti siapa tahu bisa kayak Gracia Pelo lagi kan gitu. Kita nggak usah banyak ngomong, ada yang menghujat, udah kirim aja. Nah jadi saya sangat berharap hilanginlah yang namanya suzon di antara kita dulu nih. Kita harus bersih dari hal-hal yang bisa merusak ukhuwah gitu. Mari walaupun beda organisasi kita sama-sama berjuang gitu. Mau di satu media yang sama atau media yang lain, pokoknya kita pegangan kita cuma Islam aja gitu. Musuh kita tuh bukan sesama muslim. Musuh kita tuh kaum kufar. Tetapi bukan berarti kita memusuhi orangnya, tetapi memusuhi kekafirannya. Jadi di Islam kita diwajibkan untuk mencintai sesama muslim. Tetapi di dalam Islam juga kita juga diwajibkan untuk membenci kekufuran orang lain. Tapi bukan orangnya yang kita benci, tapi kekufurannya. Kita bisa aja masih bisa ngopi bareng, kita masih bisa makan bareng dengan teman-teman yang belum muslim. Tapi kan tidak masalah. Bukan berarti kita tidak bisa berteman, tetap boleh berteman. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang menghujat, udah nggak usah banyak ngomong, rekam videonya sebagai alat bukti, kita ambil tindakan gitu aja. Kan mendingan begitu, bukan evangelis Yonatan Nandar. Diam-diam, tahu-tahu udah masuk Polda gitu kan. Iya kok. Betul. Jadi alhamdulillah saya senang sekali malam ini bisa masuk ke Komal ini, bisa bertemu dengan teman-teman semua, orang-orang hebat. Mari kita rapatkan barisan. Siap. Seragam beda-beda nggak masalah, gaya beda-beda nggak masalah. Yang penting kita visinya sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Ada izin dulu, ada satu pertanyaan dari netizen ini, ada 1,2 juta yang nonton nih. Kok masih banyak yang belum tahu. Kok dulu agamanya apa sih? Terus kenapa mau memeluk Islam kok? Banyak yang belum tahu loh kok.
Ya 2 jam lagi. Enggak, di to the point aja kok. Banyak yang belum tahu, serius kok. Nah, jawabannya paling pendek ini, buka channel Doditan. Udah selesai kan? Yes. Oke, mantap. Ya. Masya Allah. Jadi saya berterima kasih banyak kepada Bang Zuma, teman-teman yang lain di sini, juga buat Riva dan Julius yang sudah fasilitasi dengan acara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu menjaga Islamia. Ya, Dan saya- ditunggu jaketnya, Sir. Makasih. Ya, dan saya berharap kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin. Amin, amin ya Allah. Makasih. Amin. Sehat-sehat buat semuanya. Saya juga Ya, saya juga mohon doanya dari teman-teman semua di sini. Insya Allah tanggal 7 saya berangkat umroh, mohon doanya. Allahu Akbar. Amin. Sudah didoain aku ya, Ser. Ser doain aku ya, Ser. Doain aku ya Allah. Ya, insya Allah ya. Kalau gitu saya pamit semuanya ya. Terima kasih banyak. Ser, makasih banyak ya, Ser. Sehat selalu, Ser. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ke Bang Juma. Bang Juma. Ya. Siap. Bagaimana Bang Juma menanggapi fenomena yang berkembang selama ini? Korek-korek intern, apalagi eksternal lebih parah itu. Apa ya, menista, fitnah Bang Juma. Terus secara intern juga, alhamdulillah sudah kondusif semuanya begitu. Gimana menyikapinya Bang Juma? Mau mundur atau terus maju nih Bang Juma dengan hal-hal beginian? Silakan. Jadi kalau saya ditanya ya, dari sejak dulu masalah-masalah yang ada di lapangan itu sudah kita semakin dewasa dengan adanya masalah-masalah itu. Masalah dalam arti kata semua ya, semua yang menjadi riak di dalam perjalanan berapologet. Itu justru membuat kita semakin dewasa, baik itu kematangan berpikir atau kematangan bersikap. Jadi ketika kemudian banyak yang contoh nih, banyak yang menjapri kemudian terkait dengan oh ini kok ada yang kayak begini, kok bisa Anda kok kayak gini, kok ada yang pro terhadap gerakan-gerakan tertentu untuk memusuhi Bang Zuma, dan sangat disayangkan itu adalah orang-orang dikenal ya, kita sebut aja kok Akhidon dia. Jadi saya cuman senyum dan saya tertawa aja. Saya katakan saya nggak peduli mau dia Akhidon mau dia Habib Rizik, mau dia UAS, mau dia siapapun ya, saya nggak peduli. EGP dengan semua itu. Orang-orang itu akan tersadarkan dengan sendirinya bahwa saya tidak butuh jempol. Pribadi saya sendiri, saya tidak butuh jempol, saya tidak butuh dibanggakan, saya tidak butuh dipuji, enggak, sama sekali enggak. Apatah lagi ketika dia menyebut bahwa yang dimaksud itu adalah Kodondi. Waduh, saya katakan tidak mungkin lah, mustahil beliau mau berseteru dengan saya, mustahil. Mustahil beliau ingin kemudian adu argumen dengan saya, mustahil. Kenapa? Kita sadar dengan dengan keberadaan kita masing-masing. Kita sadar, kita paham, dan kita saling menghargai itu. Ya, apalagi kita ini seorang muslim, manalah mau kita itu dibuat mainan sama orang-orang yang tidak senang dengan Islam gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa dengan adanya riak yang terjadi internal eksternal dari kita sendiri, masa dulu, sekarang, atau yang akan datang esok hari, lusa dan seterusnya, bagi saya itu hanya sebuah lawakan aja. Saya sudah mengatakan badai sedahsyat apapun, saya tidak pernah akan surut. Nyawa saya itu saya sudah infakkan untuk agama ini. Insyaallah. Nah, jadi Bang Handi, kita harus siap untuk menerima semua resiko yang akan kita hadapi ke depan. Siap, Komandan. Gitu, Bang. Ikut jawab ya. Silakan. Silakan, Pak De. Bagi saya tantangan terberat ketika kita terjun di dunia apologet
untuk membentengi umat itu adalah dari kawan kita tidur. Yes. Itu tantangan yang paling berat. Ya, dulu bagaimana ketika kita megang dikit aja HP ke HP terus. Ya kan? Betul. Dari istri, dari pendamping kita, itu tantangan yang paling berat. Nah, kalau yang di luar itu mah ringan-ringan saja, nggak pernah saya pedulikan mau ngomong apa kayak situ, nggak ada urusan. Yang penting tetap saya itu menjaga yang namanya taskhihuniyah. Ketika mau beramal, niatnya harus dipasang baik-baik. Ketika sedang beramal, niatnya dikontrol baik-baik. Setelah beramal, niatnya juga harus dikontrol dengan baik. Jadi, terus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah. Kita memperjuangkan agama ini karena kita yakin sebagaimana yang Allah firmankan, intang surullah yang surkum wa yusabit akdamakum. Jika kamu membantu agama Allah, Allah akan permudah urusanmu. Allah tidak mungkin ingkar janji terhadap janjinya itu. Kalau kamu membantu agama Allah, Allah akan permudah urusanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu yang perlu harus kita pegang kuat, dakwah ikhlas karena Allah. Kalau ada gesekan di antara saudara kita, wajar. Rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala tidak. Ya, visi misi, latar belakang, ya, pergaulan kita memang mempengaruhi semuanya itu. Nah, ketika kita menjadi satu wadah, tentu akan terjadi gesekan. Tapi ya tetap kembali lagi ikhlas. Kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah, kita tidak akan rusak oleh orang lain. Ngelek, Pak Desugi ngelek sepertinya. Oke, Masya Allah, Tabarakallah ya. Mumpung Pak Desugi lagi ngelek, biar saya curi dulu untuk menyampaikan. Assalamualaikum, di sini sudah ada. Oh ya, izin ini ada Bang calon presiden, Bang Zuma. Waktu aku narik-narik abang ke TikTok dan abang masih ada di YouTube waktu itu, beliaulah yang nemenin saya di TikTok menghadapi mulut-mulut kaum kufar pada waktu itu Bang Zuma. Nah, insya Allah after this kita punya sesi untuk diskusi teman-teman non-muslim. Sebelum saya sapa Bang calon presiden, teman-teman non-muslim kita akan sediakan satu bangku dan ingin diskusi dengan Bang Zuma, silahkan kita akan naikkan. Oke, silakan nih Bang Reza yang tidak pernah lagi hadir di TikTok dalam ranah debat, biasanya nemenin saya untuk membantah syubhat sebelum ada abang-abang saya yang datang, sebelum Pak Desugi, Bang Yonatan Nandar, dan sebelum Bang Zuma. Silakan Bang calon presiden. Masya Allah, barakallah. Uni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, Bang Zuma, ini ayah saya selalu nonton ini. Bang Nandar yang debatnya bikin saya ngakak terus. Assalamualaikum. Bang Reza kemana aja nih? Udah lupa sama saya. Nggak lupa kok. Nomornya masih kesimpan juga. Saya tuh minder sebenarnya. Minder. Tadi apalagi ada Koh Dondi juga ya kan. Lihatin, wah ini perkumpulan yang sangat mengerikan ini. Ini pasti umat-umat kafir itu pasti kena mental kalau lihat perkumpulan ini. Kalau saya kan cuma modal logik ya, Uni pasti paham. Kalau kritik teks itu bukan ranah saya. Saya hanya pakai logik aja, itu aja sih. Nah, makanya saya tuh lihat tadi, walah, ini ada ahli sejarah, ada ahli kritik teks. Bahkan kalau di channelnya Koh Dondi itu malah, walah, bukunya banyak sekali di belakang. Ada Alkitab dari zaman bahula sampai sekarang. Nah, saya itu cuma Alkitab cuma satu, itu aja terbitan 2010. Yang lama-lama nggak punya gitu. Jadi saya hanya say hello aja. Monggo silahkan dilanjutkan. Monggo nih. Ya, Masya Allah. Terima kasih sudah lama tidak muncul, kemudian Masya Allah kembali hadir. Semoga masih mensupport. Oke, kita seperti yang saya sampaikan, after kita tamarama tadi, maka saatnya sekarang kita untuk mengizinkan teman-teman kita non-muslim untuk bisa mendengarkan tausiah Islam tentunya. Kalian bertanya, kami menjawab. Monggo, silahkan. Ini kita sapa dulu, ada Laskar Surgawi nih. Selamat malam.
Halo. Laskar Surgawi. Halo, suaranya tidak kedengaran. Halo, suaranya tidak kedengaran. Ya, shalom, Ah, shalom. Oke, shalom. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ingin tanya sama Bang Zuma, Bang Yonatan Nandar, Bang Matali ada di sini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya ini aja semuanya kakak-kakak di sini, mumpung lagi bergabung ya. Mau tanya, tolong jelaskan ini aja hakikat dari Allah SWT itu. Oke, langsung saja Bang Zuma, kita serahkan kepada Bang Zuma untuk menjawab. Monggo abangku. Ya, sorry. Baik. Jadi apa tadi pertanyaannya? Hakikat Allah, apa itu hakikat Allah? Ya. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai hakikat, berarti hakikat itu kan hak, artinya keadaan yang absolut, keadaan yang sesungguhnya. Al-Quran menarasikan dalam surah Asy-Syura ayat 11 ini udah sering kita sampaikan bahwa hakikat Allah atau esensi Allah atau pribadi Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tetapi Allah itu wujud. Allah itu wujud, Allah itu ada. Namun tidak bisa kemudian dilihat oleh mata manusia. Gak bisa dilihat oleh mata manusia. Makanya ketika Al-Quran menarasikan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi itu ada, Untuk PLN di Sulawesi kasih mengadakan ini yang kami sebut Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Tidak mungkin tidak ada yang mengadakan Tuhan ini, alam semesta ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau hari ini kita melihat bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam itu hanya klaim. Tuhan pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Allah itu hanya klaim. Sebenarnya Allah itu tidak ada dan seterusnya. Apa dasar pijakan itu? Pijakan mereka mengatakan itu. Mereka mengatakan itu karena Tuhannya umat Islam tidak bisa dilihat. Sedangkan mereka mengatakan Tuhan mereka itu benar karena Tuhan mereka pernah terlihat. Nah, sekarang permasalahannya adalah Tuhan yang pernah terlihat menurut konsep saudara Kristen dalam hal ini, apakah tidak ada sebelum dia terlihat? Apakah yang mereka sebut Tuhan sebelum dia menjadi manusia, Tuhan itu nggak ada? Kalau kita masih sehat, Islam maupun Kristen pasti memahami bahwa Tuhan itu ada. Baik itu di Islam maupun di Kristen. Bukan oleh karena dia sudah menjadi manusia. Nah, perbedaannya kemudian di Islam tetap aja Tuhan itu tidak jadi manusia. Dia ada. Di Kristen Tuhan itu ada tapi jadi manusia. Itu yang membedakan kita. Sementara kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Lalu bagaimana bisa kita gambarkan hakikat Tuhan itu? Gak bisa. Hakikat Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Karena dia tidak serupa dengan makhluk, bukan berarti dia tidak ada. Tuhan itu ada. Tetapi kita tidak bisa kemudian mencapai atau meraih wujudnya seperti apa. Lalu bagaimana cara kita berhubungan? Dengan cara beribadah. Cara kita berhubungan dengan pencipta kita itu dengan cara beribadah. Ibadah inilah yang kita lakukan sebagai prosesi ketundukan berdasar terhadap pewahyuan. Jadi umat Islam contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diseruh dari rumah ibadah. Mereka dipanggil kemudian untuk sholat. Prosesi ibadah sholat
Ada yang mencontohkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian wahai umatku sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi kami mendirikan salat karena melihat daripada penghulu kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara kalau saudara berhubungan dengan kepada Tuhan saudara, menyembah misalnya dalam hari Minggu, itu mencontoh siapa ibadah hari Minggu itu? Saya kira begitu, Bung. Silakan. Napas aku. Silakan Oke, Bang Juma, terima kasih ya. Jadi cara kita berhubungan dengan Tuhan tadi menurut Abang Juma ini dengan beribadah. Kalau persekutuan kita untuk menjadi satu dengan Tuhan itu sendiri dalam Al-Quran itu gimana, Bang? Gimana? Kalau kita berhubungan dengan Tuhan tadi melalui ibadah. Iya. Iya. Untuk kita melakukan persekutuan dengan Tuhan itu yang hakikatnya berbeda dengan hakikat kita ketemunya di mana, Bang? Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tuhan memperlihatkan kepada manusia yang berakal tanda-tanda keberadaan, kebesaran daripada Allah dari segenap penjuru alam semesta dan pada diri kita sebagai manusia. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, sebenarnya sekarang kita udah bertemu. Kita tidak pernah terlepas dari pandangan Allah. Kita tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah. Kita tidak pernah lepas dari sisi Allah. Allah senantiasa bersama dengan makhluknya. Nah, jadi kalau saudara mengatakan, kapan kita bisa bertemu? Sekarang kita bertemu ini. Dengan adanya kita sebagai makhluk, maka di situ ada Khalik. Dengan adanya Khalik, maka di situ ada makhluk. Tidak bisa terpisahkan. Maka manusia dan juga Tuhannya itu senantiasa bertemu. Kecuali Tuhan yang terdiri dari makhluk yang memiliki kelemahan. Kalau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha menyaksikan, Tuhan yang maha teliti, Tuhan yang maha halus, Tuhan yang mengatakan bahwa aku menyatakan diriku melalui diri kalian sendiri. Nah, sekarang contoh, kenapa kita mampu berbicara? Kenapa ada yang disebut suara? Kenapa ada alat pada mulut kita yang mampu mengeluarkan suara? Lalu kenapa kemudian ada yang disebut kuping? Dari kuping ini kemudian kita bisa mendengarkan suara. Siapa yang membuat kuping ini? Siapa yang membuat suara ini? Siapa yang menggerakkan lidah ini? Siapa yang kemudian mengatur ritme suara? Apakah kita? Kemampuan dari mana itu? Kita yang buat, kita yang beli, orang tua yang kasih, atau kita pinjam di koperasi, atau kita pinjam ke bank, atau negara yang memfasilitasi. Sungguh kesemuanya itu bukan. Yang memberikan semua itu, itulah yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapan kita bisa bertemu? Bertemu pada saat kapan saja. Karena Tuhan itu kekuasaan yang meliputi semua aspek. Jangan kita mengatakan, wah aku nggak bertemu Tuhan nih, aku maksiat aja deh. Wah aku di dalam kamar nih, Tuhan nggak bertemu dengan saya di sini. Nggak bisa. Tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada sisi, tidak ada masa, tidak ada kesempatan di mana kita tidak bertemu dengan Tuhan. Setiap saat kita bertemu. Masalahnya sekarang ada yang buta matanya, ada yang buta hatinya, ada yang buta kupingnya, ada yang buta akalnya, sampai dia tidak melihat dan tidak menyadari bahwa pencipta langit dan bumi senantiasa menyaksikan apapun yang kita lakukan. Jangan perbuatan fisik, bahkan hati Tuhan tahu. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Demikian.
Oke, silakan. Kita sapa dulu. Di sini ada, jadi kita akan sediakan 2 slot ini khusus untuk teman-teman non Muslim ya. Julius, tolong katanya stikernya masih ada, diganti stikernya Julius. Oke, sebelum Laskar kembali menanggapi Bang Zuma, kita sapa dulu nih Jalan Kebenaran. Halo, selamat malam Jalan Kebenaran. Halo Jalan Kebenaran. Silakan, suaranya nggak kedengaran. Ya, halo. Ya, perkenalkan diri Anda dari Muslim atau non Muslim? Iya, saya dari non-muslim. Dari RT 1. Non Muslim. Oke, dari Ya, Katolik. Dari RT 1. RT 1. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma? Di Iya, sini ini ada Pera, ada Bang Yonatan Nandar, kebetulan- tapi jangan. Iya, kebetulan saya dari Kristen ya. Ya, saya dari Kristen. Ya, tapi kalau di RT 1 saya masih agak ini ya. Cuma saya pengen tahu juga. Islam kok ada ajarannya kayak gini ya, saya masih kurang paham ya. Di sini ada Ya. di Al-Mutalimah, tunjukkanlah Di mana? kami jalan yang lurus, itu artinya gimana ya? Oke. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ketika kami membaca surah yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Seperti itu kira-kira tanyanya. Iya benar. Ya benar Umi. Oke. Monggo. Silakan langsung saja to the point kepada Bang Zuma. Host ganti judul, kata netizen masih ada judul. Silakan Bang Zuma. Iya, masih saya ya, teman-teman sekalian. Baik. Jadi ketika kemudian Al-Quran menarasikan ihdinas siratal mustaqim, ini adalah doa. Doa kepada pencipta langit dan bumi. Yang tadi itu yang meneliti hati, yang memahami tentang yang gaib, yang maha melihat lagi maha mendengarkan. Tunjukilah kami jalan yang lurus itu. Apakah kemudian kami tidak tahu jalan lurus itu? Tahu. Karena ayat selanjutnya dikatakan jalan yang lurus itu yang minta kita ditunjukkan oleh Allah itu adalah jalan orang-orang yang kemudian diberi nikmat keselamatan oleh Allah. Jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Itu jalan lurusnya, kita udah tahu jalan lurus itu yang mana. Paham kita. Jalan lurus yang dimaksud dalam Al-Quran itu yang mana, kita sudah paham. Tapi karena ini doa, maka setiap kita ibadah, doa itu senantiasa kita lontarkan. Sama seperti doa Bapak kami. Tiap hari minta makan. Berilah kami makan pada hari ini. Apakah tidak ada makan? Di rumah Anda tidak ada makan. Kok minta makanan terus? Sama. Makanya dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan lurus itu malah dijelaskan jalan lurus itu. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke, Kenapa Bang, demikian? Oke, Oke, saya silakan. paham. Bang. Ah. Oke. Berarti kalau meminta di situ ininya mah berarti masih sesat dong, Bang. Bukan sesat. Sekali lagi saya katakan, Di mute setelah bertanya, Bang Jalan, biar Bang Zuma. bagaimana ketika saudara minta makan, berikanlah kami makanan hari ini. Apakah di rumah benar-benar nggak ada makanan? Kenapa masih minta? Bukankah sudah jelas ketika orang Kristen bekerja tanggal 1 gajian? Kenapa masih minta makan? Kenapa? Karena bisa jadi perusahaan kita bangkrut. Bisa jadi usaha kita bangkrut. Bisa jadi terjadi pemecatan. Bisa jadi terjadi huru-hara. Maka apa yang kita harapkan gajian tanggal 1 bulan depan itu bisa jadi tidak terjadi. Begitu juga dengan iman kita. Bisa jadi hari ini kita taat, bisa jadi hari ini kita ibadah, boleh jadi kita terpengaruh. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ada yang disebut iblis. Makanya Al-Quran menjelaskan kepada kami bahwa inna syaitan lakum adu fattakhizuhu aduwah. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh.
Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sedangkan setan tidak pernah berhenti. Misalnya nih, hari ini Uniripa didatangi oleh setan. Wahai Uni, buka jilbabmu misalnya, nggak usah kau pakai jilbab keluar dari rumah. Bisa jadi Uniripa tidak tergoda, boleh jadi. Tapi apakah iblisnya itu kemudian berhenti? Tidak. Besok datang lagi dia, menggoda lagi. Seperti itu adanya. Sehingga hari ini iman kita kuat, bisa jadi besok tidak kuat. Makanya Al-Quran menarasikan, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Berarti setan di dalam menyesatkan tidak sekaligus, tetapi step by step, selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Nah, untuk itulah kemudian kami umat Islam membentengi diri dengan bersandar kepada pencipta langit dan bumi. Tunjukkanlah kami jalan lurus. Artinya apa? Bimbinglah kami agar kami tetap istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintahmu. Kan sudah ditunjukkan tadi, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat keselamatan, bukan orang yang engkau murkai, bukan pula orang yang sesat, bukan pula orang yang engkau murkai dan yang durhaka kepadamu. Itu jelas itu. Sama seperti ketika kemudian Anda tahu di lorong sebelah rumah Anda itu ada lampu merah, tapi ada kalanya Anda bisa menerobos lampu merah itu, padahal Anda sudah tahu di situ ada lampu merah. Ada sesi, ada saat di mana Anda bisa saja menerobos lampu merah itu. Padahal kita tahu lampu merah adalah tanda berhenti, kuning hati-hati, hijau baru jalan. Lampu merah Anda terobos, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tabrakan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda tahu bahwa lampu merah tandanya berhenti? Tahu. Kenapa Anda terobos? Karena tidak taat kepada perintah itu tadi. Nah, makanya kita selalu minta dituntun supaya setiap saat upaya dalam kehidupan kita ini senantiasa bisa tunduk dan berserah diri kepada Allah. Senantiasa selalu patuh kepada lampu merah. Jangan menyalip apapun yang terjadi. Itu maksudnya, Bang. Silakan. Oke Bang. Ya intinya buat saya mah botol semua Bang, nggak ada yang di ini Oke. kalau orang. Oke, boleh saya Semua ikut botol. jawab? Ya, sebentar Bang Reza. Jalan kebenaran Anda bertanya, Bang Zuma menjawab. Bang Zuma tidak punya kewajiban untuk membuat Anda mengerti dan paham. Tapi kalau memang Anda mampu menyanggah apa yang disampaikan Bang Zuma, silahkan. Ya, karena kalau kita bicara, mohon maaf ya, dalam Islam itu tidak ada yang masuk Islam itu langsung auto surga seperti yang kalian imani. Karena dengan beriman masuk surga belum tentu juga masuk surga gitu ya. Bahkan dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 ayat 15 ada baca tuh, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kami ini orang Islam ini nggak ada yang songong dan sotoy, sok-sokan pengen warisin surga gitu. Sedangkan besok aja kata Yakobus kalian nggak tahu bakalan jadi apa. Tiba-tiba kalian percaya bakal masuk surga. Jangankan surga bro, besok aja ente nggak tahu apa yang akan Anda lakukan. Entah besok Anda nyolong ayam, ngintipin orang mandi, atau jangan-jangan dalam agama Anda ketika Anda besok nyolong ayam karena Yesus sudah mati tetap auto surga. Itu konsekuensinya ya. Jadi Bang Zuma itu kami umat Islam ini tidak punya kewajiban membuat kalian paham. Goal kami adalah netizen yang di bawah. Oke bro? Oke terima kasih Uni. Oke bro, ya Oke. terima kasih. Oke, saya ikut menjawab ya jalan kebenaran ya. Jadi tadi kan Bang Zuma udah bilang kalau tunjukilah kami jalan yang lurus itu adalah sebuah doa. Contoh simpelnya kayak gini, kita udah dewasa. Ini tahun politik kan, saya senggol sedikit. Di Indonesia ini banyak korupsi. Yang korupsi itu orang-orang yang berpendidikan. Kira-kira orang-orang yang berpendidikan itu tahu nggak kalau korupsi itu salah? Tahu kan? Tapi kenapa masih dilakukan? Karena mereka tidak mengikuti jalan yang lurus gitu loh. Nah, jadi doa itu memohon kepada Allah bahwa kita itu supaya kita itu tetap dibimbing pada track yang benar gitu loh. Karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi terkadang nafsu kita mengajak ke sesuatu yang salah. Begitu. Jadi doa itu kembali kepada kita supaya kita menjadi manusia yang terus baik gitu loh. Karena pengalaman saya pribadi ya, entah Anda pernah merasakan atau tidak. Ketika saya
melakukan sebuah kesalahan, lalu saya scroll TikTok, tahu-tahu ada pembahasan yang nyenggol ke kesalahan saya gitu loh. Saya dapat pengingat gitu loh. Padahal itu nggak disengaja. Itu contohnya. Terus ketika saya melakukan kesalahan yang lain, saya datang ke sholat Jumat, dengerin khutbah Jumat. Loh kok ini apakah khotib Jumatnya itu nyinggung saya gitu loh? Kok pas sama apa yang sudah saya lakukan gitu loh. Jadi itu seperti doa itu kembali pada kita. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tahu-tahu scroll TikTok ada yang mengingatkan. Datang ke sholat Jumat, dengerin khotibnya berkhutbah, ada yang mengingatkan. Jadi itu Allah itu menunjukkan jalan yang lurus itu dari berbagai tempat gitu loh. Karena walaupun kita tahu jalan yang lurus, itu terkadang itu kita tersesat. Karena apa? Karena kita mengikuti nafsu kita. Jadi doa yang dimaksud dengan Bang Zuma itu tadi, yaitu memohon agar kita itu selalu diberi peringatan gitu loh. Gitu loh Mas, jalan kebenaran. Hanya karena doa tunjukilah kami jalan yang lurus, itu bukan berarti kita itu nggak tahu jalannya. Oke, siap. Oke, Bang Reza, terima kasih. Oke, sebelum ke Laskar, silakan jalan lurus, ada yang mau ditanggapi? Jalan kebenaran ya, saya mau bertanya lagi ya. Sorry, jalan kebenaran. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Bang Reza di mute dulu, Bang calon presiden di mute noise. Oke, silakan. Kalau untuk di agama Kristen kan udah ada mujizatnya tuh, bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dia turun ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Kalau di kepercayaan kalian, apa salah satu contoh mujizatnya ya Allah kalian gitu? Oke, silakan Bang Zuma. Apa mukjizat Allah Bang Zuma? Waktu dan tempat, persilakan Bang Zuma. Iya, jadi kalau berbicara mengenai mukjizat, kita harus menggunakan logika sehat, ya, bahwa apa yang terjadi kemudian di atas muka bumi ini yang disebut mukjizat, itu ranahnya bukan ranah Tuhan yang melakukan, dalam arti kata yang mempraktekkan, tetapi Nabi. Makanya di Al-Quran sangat jelas diterangkan ketika Allah mengutus Nabi Musa diberi mukjizat, diberi mukjizat kepada Nabi Isa ketika kemudian diutus kepada Bani Israel. Rasulullah Muhammad SAW diberi mukjizat ketika datang sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Kalau Anda mengatakan mukjizat Tuhan kami datang ke bumi menjadi manusia, bangkit dari kematian, itu bukan Tuhan. Itu utusan Tuhan yang diberi kemudian mukjizat, agar mereka dipercaya bahwa benar-benar mereka itu adalah wakil Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Nah, ketika Anda berbicara mana mukjizat dari Tuhan, semua rangkaian yang dilakoni, baik itu Abraham alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Yesus dalam hal ini Isa alaihissalam, itu semua mukjizat yang ditunjukkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sebut sebagai Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Lalu kemudian ketika Anda berbicara apa yang sangat luar biasa, nah Anda melihat bagaimana kemudian terjadinya siang dan malam, itu mukjizat dari Tuhan kami. Itu keadaan yang dicipta oleh Tuhan kami yang tidak bisa diadakan oleh makhluk. Adanya oksigen yang tidak pernah habis, ya, terjadinya kemudian hujan, terjadinya tumbuh-tumbuhan, hewan, mati anaknya, lahir anaknya kembali. Buah-buahan sudah dipetik, berbuah lagi kembali, nggak ada habis-habisnya. Itu mukjizat, kejadian luar biasa yang manusia tidak bisa lakukan. Nah, jadi kalau mau berbicara mengenai mukjizat sampai percaya kepada adanya Tuhan, kami menang dalam hal ini. Kenapa? Setiap yang terjadi di alam semesta ini, kami sandarkan bahwa ini adalah perbuatan yang seizin dari pencipta langit dan bumi, yang kami sebut hakikat maha suci lagi maha tinggi. Demikian. Maaf, kalau untuk alam semesta kan itu kan udah ada di abad pertama. Kalian kan ada di abad ke-7. Gimana ininya? Gak nyambung. Botol semua, gimana sih? Maksudnya gimana, Bang?
Ya kalau umat muslim kan adanya kan di abad ke-7. Kalau Kristen kan di abad pertama, berarti alam semesta bumi udah tercipta, gimana dong? Tuhan itu tidak ada awalnya. Tuhan itu tidak ada akhirnya. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran, berarti lebih dulu Yahudi daripada Kristen. Gimana dong? Berarti agama Anda salah dong, karena Anda lebih Yahudi, lebih duluan. Gimana dong? Gimana dong? Jalan kebenaran? Duluan mana agama Yahudi daripada agama Kristen? Kan lebih duluan Yahudi. Masalahnya yang Anda harus pahami di sini adalah Tuhan kami itu maha menyaksikan. Tuhan kami maha melihat. Oh, dari situ udah asumsi botol lu bang, nggak ada ininya. Masa lu ayat ke-7 menciptakan bumi? Maksudnya nggak perlu botol-botol gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Coba Anda tunjukkan begini. Ya, dari secara logika bang. Oke, baik. Lu bilang diciptain di abad pertama aja bumi udah ada. Masa lu bilang tadi di abad ke-7 diciptain lagi sama Allah? Gak nyambung. Oke, baik. Jadi kalau Tuhan yang datang kepada Nabi Musa mengatakan akulah pencipta langit dan bumi. Terus kemudian Tuhan yang datang kepada Nabi Musa menyatakan diri kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa akulah pencipta langit dan bumi. Menurut saudara, di situ ada berapa Tuhan? Meow. Kok diam kau? Ada berapa Tuhan di situ, Bang? Tuhan yang sama datang menyatakan diri kepada Nabi Musa, juga datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di situ ada berapa Tuhan? Kabur orangnya, si babi bunting udah kabur. Tuhannya Yahudi laisa kamislihi syai'. Tuhannya umat Islam laisa kamislihi syai'. Sama-sama tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Kristen serupa dengan Akhi Sugi. Masya Allah. Kalian sopan, kami segan. Bang Zuma jawab bagus-bagus. Tapi kalau kalian bersikap seperti hantu tadi, mohon maaf, kami nggak diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan ya. Sorry ya. Oke, kembali sebelum ke Enggino, kita sapa dulu. Laskar, silakan Laskar. Dilanjutkan bertanya kepada Bang Zuma. Puas-puas kan malam ini? Silakan. Laskar. Oke. Jadi saya lanjutin yang tadi ya. Siapa? Mbak Rifa sama Bang Juma. Bang Juma, tolong jelaskan kepada saya. Tolak ukur dan parameter kebenaran. Letakkan di akal. Untuk memisahkan kudus dan noda, suci dan berdosa, tentang layak dan pantas, dan kenapa pula kita harus percaya. Dan apa landasan dasar kenapa kita harus percaya akan kebenaran itu sendiri? Oke, baik. Udah? Udah. Udah, Bang? Oke, baik. Di Islam itu, Bung, sangat teliti di dalam mendengarkan sebuah kabar. Dan di Islam juga memahami bahwa di balik alam semesta yang fana ini ada yang menciptakan, gitu. Nah, berarti Tuhan itu ada, ya. Itulah pencipta yang kami sebut Tuhan. Namanya Allah. Gelarnya Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tak terlihat. Kita tidak melihat, tapi ada. Menciptakan, pada saat proses penciptaan kita tidak ada. Pada saat beliau mengutus Abraham, kita tidak ada. Pada saat kemudian dia menciptakan Adam, kita tidak ada. Pada saat dia menciptakan Musa, Daud, Salomo, Yesus, kita nggak ada. Bahkan pada saat dia menciptakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita pun tidak ada. Lalu bagaimana menolak? Bagaimana mengukur apa yang dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran itu? Kristen punya buku sakti. Islam juga punya buku sakti. Maka satu-satunya takaran untuk mengetahui kebenaran itu adalah buku ini. Kristen mengakui bukunya berasal dari firman. Firman itu adalah firman pencipta langit dan bumi. Islam juga demikian.
Islam memiliki iman bahwa kitab suci Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi. Kristen memahami pencipta langit dan bumi itu adalah maha kuasa, maha sempurna, maha mengetahui. Islam juga demikian. Pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Sekarang, kitabnya Kristen dan kitabnya umat Islam diimani dua-duanya berasal dari esensi yang maha mengetahui. Kalau di antara dua kitab ini ada yang tidak berkesesuaian dengan kebenaran, logika, sejarah, akal, ilmu pengetahuan, berarti dengan kata lain itu tidak berasal dari hakikat sang maha mengetahui. Saya kasih contoh satu. Al-Quran jelas 1400 tahun silam menerangkan bahwa di dasar laut ada api. Ada api yang berkobar-kobar di sana. Rasulullah Muhammad SAW tidak memiliki mikroskop, tidak memiliki alat canggih, tidak memiliki alat selam, tidak memiliki kapal di laut, tidak memiliki kemudian alat yang canggih dan tidak hidup pada zaman modern seperti sekarang untuk mengetahui isi kandungan yang ada di dalam laut. Tapi kenapa beliau tahu? Karena informasi yang ada dalam kitabnya yang dibawa itu bukan dari dirinya, tapi dari Sang Maha Mengetahui. Itu jelas itu. Nah sekarang mari kita bidik kitab saudara. Jangan perbandingan seperti itu, karena di kitab saudara itu nggak ada. Nah, kalau kita melihat, kita ambil embrio saja. Di dalam kitab saudara, Ayub 10 dikatakan embrio itu mengeras seperti keju. Ilmu pengetahuan, namanya ilmu dan pengetahuan. Artinya sesuatu unsur yang dihasilkan dari hasil penyelidikan dan manifestasinya adalah kebenaran absolut. Kita lihat bahwa ternyata embrio itu tidak mengeras seperti keju. Dengan kata lain, buku Anda ini bukan buku yang diasaskan dari pewahyuan Sang Maha Mengetahui, tetapi dari Sang Karang-karangan, Sang Pengarang, Sang Penghayal, Sang Penduga-duga, Sang Asumsi. Dengan demikian, gugur kitab saudara sebagai firman Sang Yang Maha Mengetahui. Karena tidak mungkin kalau dia berasal dari Sang Maha Mengetahui. Bagaimana mungkin dengan pengetahuannya dia tidak memahami isi kandungan embrio dalam hal ini? Kok bisa dia katakan mengeras seperti keju? Sedangkan fakta dalam ilmu embrio jelas sekali, darah ketika dia dikentalkan dia seperti lintah. Berarti lebih benar Al-Quran. Kenapa lebih benar Al-Quran? Karena membuktikan Al-Quran dari Sang Maha Mengetahui. Nah, kitab Anda bagaimana? Benar enggak? Menurut pengetahuan bahwa darah ketika kental untuk menjadi manusia, dia mengeras seperti keju. Akhirnya begitu dia keluar dari rahim, ibu-ibu ketika melahirkan, yang keluar adalah bayi yang kaku seperti keju. Apa betul? Itu dasar pijakan. Satu poin aja itu. Silakan. Oke bang, mungkin yang ini yang terakhir ya, saya bertanya. Ukuran dari kebenaran Tuhan udah diuraikan sama Bang Juma, ya udah saya terima. Sekarang kita ke kitab bang. Kalau misalnya begini bang, seperti yang abang uraikan tentang kitab, misalnya ada kitab suci nih, di luar dari agama kita, baik agama saya maupun agama abang, ada kitab suci misalnya. Kitab suci itu dalam ayat-ayatnya itu beriringan dengan peradaban, beriringan dengan sejarah, beriringan dengan ilmu pengetahuan. Pokoknya enggak ada kontradiksi dalam satu buku kitab suci itu. Dan kitab suci ini mengaku atau mengklaim bahwa ini kitab suci itu firman Tuhan untuk sebagai kita bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan bang. Ukuran kita membenarkan kitab suci itu dari mana lagi bang? Oke, menurut abang itu gimana dalam pemahaman abang? Silakan bang. Sorry, saya belum monitor kali tadi, apa pertanyaannya? Diulangi lagi, Laskar.
Oke, cukup 1 menit ini bang. Gini bang, misalnya kita umat-umat yang percaya akan adanya Tuhan, nah, kita dihadapkan kepada suatu peristiwa. Katakan ada kitab suci yang di dalamnya itu tidak ada kontradiksi sama sekali. Dia beriringan dengan peradaban, dia beriringan dengan sejarah, dia beriringan dengan ilmu pengetahuan. Pokoknya bisa dikatakan sempurna dengan sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang. Dan di atas itu semua bang, kitab ini mengklaim bahwa ini firman Tuhan. Bagi kita orang yang percaya akan adanya Tuhan, bagaimana kita mengukur kebenaran dari kitab ini? Begitu bang, menurut abang itu gimana? Ya, justru itu tantangan. Justru itu tantangan. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, kalau sekiranya Al-Quran itu berasal dari manusia, maka tentu akan terdapat kesalahan di dalamnya. Akan banyak kontradiksi di dalamnya. Disebabkan karena itu tidak ditemukan di Al-Quran, itu sama dengan bahwa Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui. Dengan demikian, maka Islamlah yang benar. Dengan Islam yang benar, maka manusia harus menjadi Islam. Karena itu benar, karena Islam benar, maka tidak ada kebenaran di luar Islam. Karena sudah diketahui bahwa Islam itu adalah agama benar, maka zalimlah orang yang setelah datang Al-Quran kepada mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Ini yang dinarasikan Al-Quran. Karena tidak ada kesalahan. Berarti itu bukan dari manusia. Karena bukan dari manusia berarti dari pencipta langit dan bumi. Karena dia berasal dari pencipta dari langit dan bumi, maka segala aspek perintah dan larangan yang ada di dalamnya yang diberlakukan untuk manusia, maka itu harus diimani oleh orang yang berakal. Ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu dinuzulkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi. Jadi Al-Qur'an kemudian diwahyukan oleh Allah untuk supaya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada seluruh umat manusia apa yang Tuhan inginkan supaya manusia itu berlakukan dalam kehidupannya. Demikian. Ya, silakan. Laskar, ada lagi yang mau ditekankan? Kira-kira cukup ya kak? Ya, mungkin ada sanggahan dari apa tanggapan dari Bang Zuma mungkin? Atau nanti Bang Zuma boleh bertanya ke Anda? Boleh. Oke, silakan Bang Zuma. Baik. Terkait dengan materi yang sama ya, saudara ya. Di dalam kitab saudara, misalnya saya ambil satu data di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan kemudian oleh Yesus sebelum dia terangkat ke langit, berarti ada murid. Kalau misalnya memang harus berbentuk sebuah kitab, maka ada murid yang sezaman dengan Yesus yang menuliskan kemudian firman-firman yang Yesus terima dari pencipta langit dan bumi tanpa harus melakukan penyelidikan, tanpa harus kemudian menerima lagi Roh Kudus, tanpa lagi harus menerima kemudian jiplakan dari teman-teman yang lain. Kenapa? Karena pada saat Yesus menerima firman dan pada saat Yesus menyampaikan firman, dia punya murid. Kalau ajaran itu memang harus disampaikan sampai ke penjuru dunia, sampai akhir zaman, maka wajib hukumnya buku itu sudah dituliskan atau dihafalkan pada masa Yesus itu masih hidup. Dan kalau buku itu, firman-firman itu disajikan kemudian oleh Yesus hanya dalam waktu kurang lebih 2 tahun, maka jelas buku itu pasti hanya 1. Tidak 2, tidak 3, apalagi 14 buku, apalagi 16 buku, apalagi 70 buku. Karena hanya dalam kajian 3 tahun lebih Yesus menerima firman,
di mana Yesus mengajarkan firman tersebut. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima firman 22 tahun, kitabnya cuma satu. Yesus mengajarkan 3 tahun, kitabnya bergejibun. Paulus 14 buku, Yohanes 1, Yohanes 2 dan seterusnya. Ini dari mana semua ini? Maka pertanyaan saya kepada saudara, segala firman yang Yesus terima pada saat Yesus diutus kepada Bani Israel itu dituliskan oleh siapa dan dikumpulkan oleh siapa dan apa nama kitabnya? Silakan. Silakan, Laskar, dijawab pertanyaan Bang Zuma. Oke Bang ya. Saya ulangi lagi tadi pernyataannya biar saya mengerti sendiri Bang. Tadi kalau tidak salah Abang mengatakan kalaulah Yesus masih hidup dengan murid-muridnya dan firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, paling tidak murid-muridnya mendokumentasi firman-firman itu dalam berbentuk tulisan. Kira-kira begitu ya Bang ya? Iya. Ya, yang hidup sejaman dengan Yesus itu sendiri. Iya. Ukuran untuk mengetahui itu Bang, makanya saya membenarkan penyelidikan dengan mendapatkan semua tulis-tulisan dari kesaksian dari rasul atau murid-murid Yesus itu sendiri. Dan itu kalau yang saya pahami sekarang itu di kanon kitab-kitab dari murid-murid Yesus itu di kanon oleh 72 rabi Yahudi. Untuk namanya nggak sampai sekarang belum tahu namanya siapa-siapa. Intinya 72 rabi Yahudi yang mengkanonkan kitab-kitab dari kesaksian murid-murid Yesus itu sendiri Bang. Berbentuk buku, kalau berbentuk buku Injil namanya Bang. Kok Injil? Oke, nggak apa-apa. Kasih info aja Bang Zuma, kasih ilmu aja buat beliau ini mungkin. Silakan Bang Zuma, kasih pencerahan, mudah-mudahan Laskar Dikira semakin pintar. perjanjian baru itu Satwa Ginta gitu. Silakan Bang Zuma lanjut. Iya. Jadi gini Bung, inilah yang saya katakan tadi, sesuai dengan pertanyaan saudara, apa yang menjadi aspek hitungan atau pandangan sehingga sesuatu itu dianggap benar, dianggap kebenaran. Umat Islam mengakui datangnya sosok Nabi kepada Bani Israel bernama Isa. Kemudian Kristen mengakui juga itu ada bernama Yesus. Oknum ini kemudian menerima firman. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sedangkan kitab saudara hanya 18% pernyataan Yesus kalau bisa dihitung. Selebihnya itu adalah perkataan penulis, pengarang, pengantar-pengarang. Nah, ini yang sedang kita kaji adalah Yesus menerima firman. Kalau Kristen ini kemudian bisa menunjukkan segala firman yang menjadi jatah Yesus dari Tuhan, maka mana firman itu? Apa nama kitabnya? Nah, sedangkan kitab yang menjadikan orang menjadi Kristen itu bukan kitab yang menjadi kitab yang diajarkan oleh Yesus. Dalam arti kata, bukan kumpulan firman yang tidak berkumpul dengan apapun selain daripada firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Contoh, di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Kisah Para Rasul 8, Filipus memberitakan Injil Yesus. Artinya, indikasi adanya kumpulan firman yang Yesus terima dari Tuhan memang ada. Tetapi Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus bukan Injil Lukas, bukan Injil Markus, bukan Matius, bukan surah-surah Paulus. Dengan kata lain, Kristen sudah salah dalam hal menjadikan buku-buku yang dikanon sebagai jatah dalam beriman untuk mendudukkan perkara beragama, bertuhan, berkeyakinan. Karena berdasarkan kepada buku atau kitab yang tidak memiliki legalitas daripada Yesus itu sendiri. Kalau Al-Quran
membahas tentang Rasulullah. Rasulullah membahas tentang Al-Quran. Rasulullah kemudian mengenal Al-Quran. Al-Quran berasal dari beliau. Sejatinya ketika kitab kanonik bercerita tentang Yesus, Yesus bercerita tentang kitab kanonik. Ketika kemudian kitab kanonik ini mengaku berasal dari ajaran Yesus, harusnya buku ini ajarannya kemudian benar-benar berasal dari Yesus. Dan dalam hal ini tanda tanya besar. Kalau saya jadi Anda, saya akan habiskan waktu saya untuk belajar dengan giat. Karena apabila saya salah memilih agama, maka itu bisa fatal. Itu bisa fatal. Karena kebenaran absolut itu cuma satu, yaitu yang berasal dari pencipta langit dan bumi, bukan yang berasal dari manusia biasa. Ya, saya kira begitu dari saya. Silakan sahabat-sahabat dilanjutkan. Saya sejenak izin kurang lebih 10 menit. Silakan. Minum kopi campur masako, Bang? Iya, Jangan lupa. betul. Oke, Laskar, sedikit ya saya tambahkan mungkin. Anda seolah begitu kritisnya terhadap bagaimana kita mempercayai kitab suci. Tapi Anda dengan gamblang mengatakan ada 72 orang yang menuliskan mengkanon Bible Anda, tapi Anda tidak tahu siapa yang mengkanon. Ini ibarat kata, mohon maaf ya, Anda percaya kepada sesuatu yang gak jelas dari siapa. Nah, dan Anda juga harus paham, kanon Bible yang Anda maksud itu nggak semua, bre. Yang di kanon itu dan juga jangan bilang kanon ya, itu terjemahan katanya, ini konon kabarnya yang namanya belum sampai sekarang itu kita nggak tahu. Ada 72 di zaman Raja Ptolemy, orang Israel dipilih oleh Raja Ptolemy untuk menerjemahkan Torah berbahasa Ibrani yang sampai sekarang pun kita nggak tahu apakah betul ada atau entah kemana perginya. Karena by the way, zaman Makabe, kamu baca dalam Deuterokanonik itu, dalam Makabe 1 pasal ke-56, seluruh Torah itu pada zaman Makabe itu kalau ditemukan oleh raja pada waktu itu dibakar, bre. Tiba-tiba ketika sudah ada diaspora orang-orang Yahudi yang bisa menggunakan bahasa Yunani, Raja Ptolemy mengambil kebijakan untuk mengumpulkan 72 orang, itu makanya disebut dengan LXX, untuk menerjemahkan kitab Torah mereka ke dalam bahasa Yunani. Dan pertanyaannya, ketika Anda tidak tahu siapa yang menerjemahkannya, dari mana Anda bisa yakin bahwa penterjemah itu tidak ada kesalahan? Bahwa penterjemah itu adalah orang-orang yang betul takut dengan Tuhan, patuh, tidak menambahkan dan tidak mengurangi ayat. Dari mana Anda bisa percaya dengan kitab Anda itu? Dan Anda lihat teks Mesorah yang dipegang oleh Yahudi Rabbinik dengan Septuaginta itu ada banyak perbedaan. Cross check Hosea 11 ayat 1 contohnya. Ya, dan ini menarik sekali kalau mau dikupas tuntas. Saya bisa membuktikan bahwa Torah yang dipegang oleh orang Yahudi dengan Septuaginta yang dijadikan sandaran menurut scholar Kristen untuk penulis kitab Matius, Markus, Lukas mengambil nubuatan itu berbeda dengan kitab teks Mesorah yang diimani oleh orang Yahudi. So, saya rasa Anda harus banyak belajar lagi, Laskar. Kalau Anda sekritis ini terhadap kitab suci, bagaimana cara memverifikasi kitab ini benar, maka pelajari kitab Anda. Kenapa Anda tidak tahu siapa penulis kitab Anda? Jangan-jangan Cahyono, jangan-jangan Bambang, jangan-jangan bukan orang Yahudi lagi, bre. Ya kan? Bisa jadi orang Romawi, suruhannya Ptolemy kan? Kan ini bisa saja terjadi karena kalian tidak punya data, bre, untuk membuktikan bahwa kitab Anda itu diterjemahkan dari yang betul. Karena teks Mesorah pun ada setelah 9 abad setelah Yesus katanya terangkat ke surga. Mungkin gitu, Laskar. Silakan kita kalau mau bandingkan dengan Al-Quran, saya mampu jelaskan bahwa Al-Quran itu sangat ilmiah. Silakan Anda tanya tentang Al-Quran mungkin. Atau ada yang lain? Jonathan Nandar, ada yang mau ditambahkan? Perah, Pak Desugi? Atau Laskar, ada yang mau ditanyakan biar nanti ditambahkan oleh saudara-saudara yang lain. Oke, Pak Desugi, monggo. Iya, sedikit ya Bang ya. Saya tadi mendengarkan ulasan Anda, bahkan Anda sendiri mengakui bahwa tidak diketahui siapa itu yang mengkanon. Nah ini ya, kalau di dalam ilmu hadis gitu, ini kitab Anda ini tidak lebih daripada hadis palsu. Karena hadis palsu itu sebuah hadis yang tidak jelas siapa penulisnya. Tidak jelas siapa yang menyampaikan awalnya itu.
Nah kan posisinya sama seperti kitab Anda. Sebenarnya siapa sih? Yang nulis ini siapa? Saksinya siapa? Yang mengkanon siapa? Kan serba buram di situ. Katanya Matius ditulis oleh Matius contohnya. Tapi setelah saya cek di dalam Matius 9 ayat 9, di situ diceritakan ketika ketika Yesus bertemu orang yang bernama Matius yang sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Hai Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah ia mengikuti dia. Ini kalau akal kita masih sehat, ini tidak mungkin ditulis oleh Matius. Tidak mungkin seorang penulis ya Matius itu memakai kata ganti untuk orang ketiga. Katanya itu adalah kata ganti milik untuk orang ketiga. Ya kan? Nah, yang logis adalah ada orang bercerita tentang Matius ketika ditemui Yesus. Itu baru logis. Tapi kalau dikatakan itu adalah tulisan Matius, itu jelas tidak logis. Karena bagaimana mungkin Matius bercerita tentang dirinya sendiri atau Matius bercerita tentang Matius. Nah, di sini yang saya melihat Bible itu kurang mantap lah kalau dikatakan kitab suci begitu. Itu dalam pandangan Islam kalau kita lihat dengan ilmu hadis. Ya, clear Pak Deh? Sudah, oke. Silakan Laskar, ada yang mau ditanggapi dari argumen kami? Silakan. Ya, tadi saya mengatakan Injil ya. Kenapa saya masih mengatakan Injil tadi? Karena masih dibawa kendali oleh murid-muridnya Yesus sendiri. Belum ke karangan belum ke karangan rasul-rasul di luar itu. Makanya saya mengatakan Injil dulu. Karena belum dikanon. Kan Yesus itu kan Injil itu sendiri, dan yang disaksikan Injil itu adalah murid-murid Yesus. Makanya saya sebatas mengatakan itu masih Injil. Sesudah itu kan berkembang. Ada kitab-kitab lain seperti Kisah Para Rasul dan teman-temannya atau rasul-rasul lain kan menulis, termasuk karangan. Kalau di Injil termasuk itu sendiri, karangan? Karangan Matius, karangan Lukas kan udah jelas, udah ada indikasi pihak ketiga kan begitu. Ya setidaknya Anda sadar kalau itu karangan, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya, karangan dalam arti begini, bukan karangan merubah-rubah ayat, bukan karangan yang maksudnya ada pihak ketiga seperti yang Bang Sugi jelaskan. Ya, masih bisa diistilahkan menduplikat begitu. Makanya ada karangan Lukas, karangan Matius, karangan Markus atas Injil. Pertanyaan singkat saja Laskar, ketika dalam kitab karangan Matius atau Lukas dituliskan silsilah Yesus, menurut anggapan orang bahwa Yesus itu anak Yosef, menurut Anda anggapan orang itu benar atau salah? Kalau anggapan orang yang menulis itu bukan anggapan dari dirinya sendiri, dia Bukan, Anda baca dulu. Anda sudah baca belum ayatnya itu? Saya tunjukin ya. Kalau Anda baca silsilah Yesus dalam kitab Lukas ya, saya bukakan ayatnya ya. Oke. Menurut anggapan orang, ayat Lukas 1 ya Pak Dea? Lukas 3. Oh, Lukas 3 ayat 23. Nah, saya bacakan, mungkin saya perlihatkan kepada Anda biar kami ini tidak dibilang tepu-tepu ya, karena saya tidak mau umat Islam itu, kami itu berdata, berdalil kami itu, bukan berdalih. Oke. Jadi saya tunjukin di sini. Ini salah satu kasus saja ya, kita contohkan ya, dan ini kasus paling ringan yang bisa saya kasihkan kepada Anda. Jul, besarkan sebentar Jul. Julius, jangan tidur Jul, kukik juga si Julius. Oke, di sini Anda lihat ya, saudaraku Laskar Surgawi. Semoga ini Anda betul-betul memfungsikan kognitif Anda ya. Semoga bermanfaat apa yang diberikan Tuhan, yaitu akal Anda. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ini kan Lukas menurut pemahaman kalian yang menulis. Jadi ini Lukas yang sedang membuat sudut pandang.
Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang. Ini kalau Anda bilang menurut anggapan Lukas, harusnya bukan menurut anggapan orang, tapi menurut anggapan saya. Tapi ini di sini diksinya adalah menurut anggapan orang. Pertinyi ini, saudari, orang ini siapa? Tetangga Yesus? Orang yang nyunat Yesus? Orang yang ngajarin Yesus? Atau jangan-jangan tetangga dari ibunya Yesus? Siapa dia? Apakah dia orang yang jujur, pendusta, suka makan ikan goreng, atau jangan-jangan dia adalah seorang yang ODGJ? Kita nggak tahu itu. Dari mana Lukas tahu kalau menurut anggapan orang ini gibah ini, bre? Ini berat kata kamu nonton gibah di TV-TV masih mending ya, masih dikasih tahu siapa yang menyampaikan gibah itu. Ini kita nggak tahu. Dari mana Anda percaya silsilah Yesus sebegini banyaknya, sementara ini adalah anggapan orang? Coba saya tanya sama Anda. Menurut Anda anggapan orang ini betul atau tidak bahwa dia adalah anak Yusuf? Jawab Laskar. Kalau menurut saya, mungkin anggapan orang, mungkin ya. Karena nggak bisa dibuktikan bahwa orang itu seperti yang Mbak Rifa katakan. Orang-orang seperti itu, karena nggak ada buktinya bahwa orang itu orang seperti itu. Ya dibenarkan. Ya, so Anda masih menerima kitab suci, pandangan orang yang Anda tidak tahu siapa yang memberi sudut pandang, siapa yang berpendapat. Anda masih menerima hal itu? Ya masih menerima, karena nggak ada. Apa alasannya? Jadi kalau seandainya Anda dapat informasi, tidak ada penulisnya, tidak tahu siapa yang memberi informasi, dan Anda terima. Zaman sekarang itu kita saja, bre, zaman sekarang menyebarkan video walaupun kita sudah tahu siapa penyebar videonya, dan bahkan itu bisa saja adalah hoax. Apalagi Anda tidak tahu gitu loh siapa penulisnya. Gimana dong? Kata Bang Zuma tadi, gimana dong? Mengukur sebuah kebenaran itu harus dikonfirmasi. Kalau siapa yang punya otoritas, bre? Coba ini dibandingkan dengan Matius 1 itu. Kalau di Lukas tadi itu kan kakeknya Yesus namanya Eli. Sementara kalau kita lihat di dalam Matius 1:21 ya kalau nggak salah. Oke, itu nama kakeknya Yusuf. Yakub. Sebenarnya masalahnya bukan itu saja, bre, Laskar ya. Masalah dalam silsilah Yesus ini banyak sekali mengandung polemik. Ini Lukas yang bilang bahwa di sini dikatakan menurut anggapan orang bahwa Yusuf itu dia adalah anak Yusuf, padahal dia bukan anak Yusuf. Dia itu hasil dari Roh Kudus menurut iman kalian. Tapi ditulis bahwa menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Jadi ini jelas-jelas salah karena dia bukan anak Yusuf. Tapi kesalahan orang dimasukkan ke dalam kitab Anda. Anggapan orang, kira-kira dari orang lain dimasukkan menjadi kitab suci, bayangkan. Dan itu diabadikan menjadi silsilah Yesus. Padahal ini anggapan orang, dia dianggap anak Yusuf, padahal dia bukan anak Yusuf. Nah kemudian kalau kita lihat dalam Matius pasal 1 nomor 1-17, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Kalau kita lihat sampai ke sini ya, yang mengerikan adalah kakeknya di sini, Yesus. Di sini Yakub itu adalah bapak Yusuf. Yakub bapaknya Yusuf. Yakub memperanakan Yusuf. Nah kalau kita lihat di ayat di Lukas, kakeknya Yusuf itu bukan Yakub. Siapa? Eli lama sabaktani, jangan-jangan enggak ya? Enggak kayaknya ya. Kenapa ini kok bisa beda nama bapaknya Yusuf? Kenapa, bre? Dan Anda percaya dengan dua informasi yang berbeda dan nggak tahu lagi siapa yang memberikan informasi. Saya sampaikan, kalau saya terima informasi nggak tahu yang kasih informasi, saya tolak, bre. Tapi ya, terusan Anda lah. Gimana? Bang Zuma sudah monitor, Bang Zuma? Bang Zuma. Miniatur Bang Zuma. Lagi Oke. fitness. Lagi fitness. Oke, silakan Laskar. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan Perah mungkin. Silakan. Laskar, gue mau curhat dong, boleh nggak, Laskar? Sebentar ya. Ini Iya boleh. Pada situ tadi ukuran itu tadi seperti yang Mbak Riwa katakan itu. Putus Tatsugi? Nggak bisa di ini. Mbak Riwa juga nggak punya landasan kuat untuk menolak itu. Untuk bisa Saya punya. anggapan itu salah.
Si Pera punya dia. Coba Pera jelaskan apa alasan kuat untuk menolak itu. Landasan kuatnya adalah terjadinya kontradiksi itu. Satu mengatakan kakeknya Yesus Eli, yang satu mengatakan kakeknya Yesus adalah Yakub. Itu yang membuat kuat landasannya, Bang. Saya punya. Saya mau nambahin. Oke, silakan. Oi. Ini Laskar, itu yang anggapan-anggapan orang itu tuh gini loh. Lu kan ini kan kita bicara Yahudi ya. Kita bicara Yahudi. Terus kenapa ini orang Yunani David pada mute dulu David. Sorry. Biar Ya. suaranya Pera kedengaran. David mute dulu David. Kenapa ini orang-orang Yunani ini kok pada sok tahu gitu sama ceritanya orang Yahudi ini gitu. Ini orang Yunani ngasih namanya Yesus lagi. Orang Yunani ngasih nama agamanya Kristen. Yesus dan Kristen yang bawa kemari orang Portugis. Dimani sama orang Indonesia. Nah disitulah kok anggapan orang dipakai jadi keimanan. Kenapa perkataan-perkataan orang, gosip-gosip orang Yunani di abad pertama dijadiin keimanan gitu. Lu nyadar gak sih Tuhan lu orang Yahudi tapi ceritanya bahasa Yunani. Siapa orang-orang Yunani ini? Siapa Matius? Siapa Lukas? Mana ada orang Yahudi abad pertama ngasih nama anaknya itu Matius, belakangnya Lukas. Orang Yahudi kalau ngasih nama anak Hahu-Hahu, Eliyahu, Yesayahu, Yehosua, gitu loh. Apa ini keimanan apa ya? Terus lu mengagung-agungkan di Indonesia gitu. Gue sebagai orang yang orang yang nabinya dibangkitkan di Arab, maka bahasa yang digunakan Arab, bahasa sucinya, ketawa lihatnya. Lu apa nih ngomongin sok-sok filsafat? Itu kan orang Yunani yang nyeritain orang Yahudi ya. Kok diimani? Itu sih simpelnya tuh gitu loh. Belum lagi satu lagi ya. Diajarkan Tuhan lahir ke dunia. Dari sekian banyak cara Tuhan turun ke bumi, kenapa lewat vagina gitu loh. Ini rahimnya segede apa ini wanita sampai bisa menampung Tuhan gitu. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tuhan kalau melihat Tuhan akan mati gitu. Lah itu dagingnya yang dibilang Yesus ini kok bisa nampung Tuhan? Ya iya, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya kalau gitu ngapain Tuhannya pakai daging manusia untuk turun ke bumi? Jadi nabrak-nabrak ke logika gua. Ini agama apa ini? Apa sih yang mau disampaikan gitu? Menebus dosa lagi, nebus dosa. Oke, nebus dosa, kematiannya siap. Diapain matinya? Disalib. Oke. Berapa lama di atas kayu salib sampai penebusan dosa itu tertebus semua manusia? 3 jam. 3 jam doang disalib, semua dosa manusia ketebus. Lah ngapain Tuhan turun anjir 3 jam doang disalib? Jam 12 disalib, jam 3 meninggal. Ngapain Tuhan turun kalau cuma kayak gitu? Lu kasih aja orang yang belum makan seminggu terus disalib, 3 jam juga mati. Mati kok 3 jam manusia. Terus yang menarik berikutnya apa? Iya, tapi kan dia bangkit lagi. Lah semua orang kalau disalib cuma 3 jam ya bangkit-bangkit juga, bre. Gua aja disalib ya, gua disalib sehari gitu. Terus gua diturunin, terus gua ditidurin di goa ya, bangkit gua. Saya hidup lagi. Aduh bolong tangan, betadin mana betadin. Perkara salib 3 jam dielu-elukan sebagai Tuhan. Apalah kawan-kawan. Goa lagi. Yang kocak 2 Petrus 2 nomor 4 tuh. Di dalam goa-goa ada malaikat yang berbuat dosa. Lah ngapain Tuhannya bangkit di tempat malaikat berbuat dosa? Ya kemana-mana nabrak gue bilang. Gitu loh kalau gue boleh curhat ya. Itu sih paling. Thank you. Terima kasih. Silakan Julius mau ini dulu Julius. Silakan Julius. Oke, saya promo bentar. Bagi teman-teman yang mau beli kaos Apologet, ya kita ada beberapa seri ya. Ada Bang Zuma yang ini, terus ada Bang Zuma yang lain lagi, yang saya lagi nggak pegang barangnya. Terus kita punya hoodie juga. Selain hoodie kita juga punya yang namanya sweater. Tunggu, mana sweater kita? Sweater kita masih dalam tahap produksi, di mana dia punya gambar nanti akan seperti ini ya teman-teman. Tunggu. Tunggu bentar. Hang.
klik keranjang Ya, bagi kuning. teman-teman yang mau beli bagi Kuning. teman-teman yang mau beli Oke, Bang Zuma sudah monitor? Bang Zuma? Komandan? Oke, masih belum ya? Masih Biar minum. ditanggapin dulu, biar tanggapin Ya. dulu. Silakan Laskar mungkin menanggapi dulu. Tapi sebentar sebelum ke Laskar kita sapa dulu. David Alfi ini muslim atau non muslim? David, silakan open mic. Kita pastikan dulu. David. Buka mic. Kalau tidak saya kick dalam waktu 1. Oke, silakan. Muslim non muslim? Assalamualaikum, saya seorang muslim. Oke. Waalaikumsalam. Baik, boleh nanti ada kesempatan bertanya nanti ya setelah Laskar silakan ditanggapi apa yang kita sampaikan dari tadi. Monggo. Lebih mengena dong Laskar, lebih to the point gitu biar enak. Dulu poin saya gini ya, dalam circle saya khususnya Laskar Surgawi memang ada sedikit punya komunitas di kalangan saya, nggak banyak sih, cuman di sana kalau berbicara tentang ketuhanan, kami itu tidak percaya dengan sejarah yang diciptakan manusia. Kenapa demikian? Alasannya begini, kami pernah dihadapin dengan sejarah. Ada sejarah yang beriringan dengan peradaban. David mute dulu David. Sebentar ya. Ada sejarah yang beriringan dengan peradaban. Di sana mencondongkan kebenaran sejarah itu ke Kristen. Kedua, ada juga buku sejarah yang sudah diteliti para ilmuwan mencondongkan untuk tidak membenarkan ajaran Kristen. Yang ketiga, ada juga buku sejarah bahkan untuk tugasnya itu untuk membenarkan agama lain. Makanya di circle saya, jangan dalam khusus untuk ketuhanan, janganlah kalian percaya sejarah, karena sejarah itu diciptakan oleh orang Kristen, diciptakan oleh manusia. Itu dijadikan propaganda dalam kehidupan dunia ini. Terus Wah, kamu bertentangan dengan Elia ini. Laskar, Terus kami kamu bertentangan dengan Elia loh. Udah kan saya bilang tadi, ada yang membenarkan sejarah, membenarkan Kristen. Ada juga kalangan Kristen yang Elia siapa sih, nggak ada apa-apanya buat Laskar. Lanjut Laskar. Iya, betul juga ya. Lanjut Laskar. Iya betul. Ada Si juga Elia tuh gak ada sejarah apa-apanya. yang membenar. Sebentar ya. Di circle saya khususnya kami dihadapkan sejarah yang di mana sejarah itu berhadapkan dengan sistem konsep ketuhanan. Kami tidak percaya. Sebab ada ya sesuatu ya, sesepuh bilang kata kami ya. Sesepuh itu mengatakan kalau kalian percaya sejarah itu ada 3 loh. Yang konsekuensinya ada 3. Kalian tidak bisa memilih mana yang benar. Sebab sejarah telah diciptakan oleh orang Kristen kita sendiri. Mereka membenarkan agama Kristen. Kedua, ada juga sejarah tidak membenarkan ajaran Kristen. Ada juga sejarah yang membenarkan agama lain. Hati-hati, itu katanya. Dan kalian sendiri yang hidup di zaman sekarang nggak bisa mengukur dari mana kita membenarkan. Oknum mana yang kita angkat. Kalian nggak bisa. Terus kami bertanya, ukuran kebenaran dalam kitab ini nanti kita carinya gimana? Dia hanya menyimpulkan dan memberitahu kepada kami, keadaan dunia memang begitu. Orang Kristen itu nggak ada yang baik. Ada juga yang membuat seperti itu, retorika sejarah, konstruksi sejarah. Banyak. Itulah orang Kristen. Kita semua kenal orang Kristen itu seperti apa. Orang-orang Kristen, ya, mereka itu bisa merekonstruksi ulang sejarah, bisa membuat sejarah bahkan sedemikian rupa nyata hingga kita terkelabui bahwa apakah ini benar dan tidak benar. Makanya kami pernah bertanya, ukuran kebenarannya gimana kalau sudah cerita dalam kehidupan ini seperti ini? Ya bahwa Anda agamanya apa sih Bang? Tunggu dulu. Kristen. Agama Anda itu apa sebenarnya? Kristen. Oh,
Kristen. Oh ya udahlah. Makanya begini Pak, makanya ketika Mbak Riva meminta tadi to the point saja, ya saya langsung to the point saja. Saya tidak percaya sejarah yang diciptakan oleh orang Kristen di muka bumi ini. Terus kenapa masih jadi Kristen, Bre? Bukan sejarahnya, Bang. Bang lagi. Iya kan, sejarah itu kan kata Elia fakta historis yang bukan asumsi teologis bronkitis yang memang ada dipercaya gitu, dan Anda nggak percaya. Lah kalau Anda nggak percaya ngapain jadi Kristen, Bre? Bukan nggak percaya. Ada 3 sejarah yang dibentuk. Itu dibentuk oleh kalangan-kalangan orang-orang yang ahli filsafat, ahli sejarawan. Mereka punya karya itu. Lah yang mana yang betul kalau begitu? Yang makanya rahasia itu pada kebenaran itu. Makanya ada istilah manuskrip dalam Kristen itu. Rahasia kebenaran itu. Ya, kalau orang Kristen mengatakan ya ada manuskrip itu tentang kebenaran aslinya. Selebihnya dari itu mereka bilang propaganda sejarah. Gimana caranya lu mengimani yang tidak sejarah, sedangkan kitab lu aja isinya testimoni manusia semua. Sejarah kan testimoni manusia. Ya benar bang. Itu kan saya sudah berkata-kata tadi kan. Terus bagaimana kita mengukur kebenaran kita? Makanya saya bertanya juga kepada Bang Juma, gimana dengan sesuatu yang terjadi seperti ini kan? Karena kami pernah dikasih tahu Bang, sampai saat ini kami tidak pernah mengukur kebenaran dari sejarah-sejarah yang diciptakan orang-orang Kristen. Tapi apa kebenaran menurut Anda, Bre? Ini kan sama mencari kebenaran, tapi kan kami khususnya saya kalau dihadapkan dengan sejarah, sebab sejarah itu ada 3, itu yang diciptakan oleh orang Kristen sendiri. Nggak parameter kebenaran menurut Anda? Mungkin nanti bisa dijelaskan Bang Zuma bahwa ada kebenaran yang sejati dalam parameter yang disampaikan Bang Zuma. Nah kalau menurut Anda kebenaran itu apa parameternya? Kalau kebenaran menurut saya itu manuskrip yang dipegang oleh bapak-bapak sejarah yang membungkus katanya lu nggak percaya sejarah, tiba-tiba sekarang manuskrip yang dipegang bapak-bapak sejarah ini biji mana ya Bang? Katanya nggak percaya sejarah, tapi percaya sama manuskrip yang dipegang bapak-bapak sejarah. Nih, gue turun aja lo dah. Salah nangkap ini. Maksudnya gini Mbak Riwa. Ada Bang Handi, ada Bang Kores, ada Bang Sugi. 3 ini saya tidak percaya mereka. Lah terus lu percaya sama siapa? Kalaupun saya percaya, untuk saya ambil yang membimbing iman saya saja, seperti yang Elia lakukan. Lu percaya sama Elia? Maksudnya tangkap nggak maksud saya ini? Dari seperti yang Elia lakukan, kok bawa Elia? Dia lo ahli sejarah. Tadi lu nolak sejarah, lah Elia pro sejarah. Nah ini saya ilustrasikan. Dari 3 orang ini ada Bang Kores, Bang Handi, Bang Juma. 3-tiganya punya sejarah. Jika saya memilih sejarah ini, bisa saya tentunya memilih lebih sejarah yang lagi beriringan dengan agama saya. Bisa. Jika saya memilih untuk dibawa ke dalam ajang debat misalnya, saya akan memilih yang sejarah yang membenarkan agama saya. Apaan sih? Dari tadi lu gak percaya sejarah? Maksudnya dia bakal milih Elia karena Elia membenarkan sejarahnya dia gitu. Jadi ya itu maksudnya. Lu percaya sama Elia gak, Bre? Gunanya apa kitab suci ya kalau begitu? Berarti kalau yang membenarkan teologi dia percaya gitu ya, Bre? Ini tuh gini Satsuki, versi ribet dari imani saja gini. Jadi dia nggak perlu sejarah, yang penting iman gitu loh. Ujungnya ke situ. Saya diskusi gimana sih menurut mereka. Soalnya ya itu rahasia. Berarti kamu mau dapat pencerahan dari Bang Zuma gitu? Bukan mendapat pencerahan. Apanya? Nah, bersedia dijelaskan kebenaran versi Islam, bersedia. Saya nggak membantah juga, dari saya cuma mendengar saja. Oh ya wes, udah sedikit mengerti tentang hal-hal itu. Alhamdulillah. Berbagi pandangan aja gimana sih mereka memandang itu. Makanya saya bertanya ukuran parameter. Oke, berarti kamu yang bertanya ya. Kita sapa dulu. Bang Zuma sudah standby, Bang?
Gurunda? Bang, kalau enggak kita akan jelasin sedikit tentang Al-Quran. Bang Zuma lagi masuk ke Hades. Oke, Bang Zuma sedang parah. ada di Eden. Unik Riva bilangnya kalau Gurunda nggak ngomong diturunkan Gurunda. Parah nih Unik. Di-kick aja lah Bang Zuma nih Berani nggak lu? Ya, mungkin gini Laskar, Bang Zuma nanti kalau sudah ada di tempat berdehem ya Bang. Berdehemnya 3 kali ya Bang. Oke. Jadi gini Laskar, saya bisa coba sedikit saya sampaikan terkait Al-Quran. Pertama, yang membedakan kita beragama ini dengan orang tidak beragama adalah adanya konsep percaya terhadap wahyu. Nah, itu juga bukan umat Islam aja gitu. Orang Yahudi juga percaya konsep wahyu. Contohnya, mustahil Musa bisa tahu dengan bukti empiris menyaksikan by pengalaman yang logik ketika dia menuliskan di kitab 5 kitab Musa, Tuhan melayang-layang di atas air atau manusia diciptakan pertama sekali. Mustahil Musa menulisnya dengan cara metodologi empirik atau berdasarkan pengalaman dan analisa. Mustahil karena Musa belum lahir. Tapi kenapa Musa bisa tahu informasi-informasi yang waktu itu Musa belum hadir? Nah, inilah yang membedakan kita. Harusnya Anda percaya orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama apa? Adanya metode pewahyuan. Apa itu wahyu? Wahyu adalah informasi dari Tuhan kepada orang pilihannya yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Itu dialami oleh orang yang hidup di zaman Bani Israel. Makanya ada Nabi, ada Musa, ada Abraham dipanggil Tuhan, diperintahkan menyebarkan kebenaran, firman Tuhan disampaikan. Ada David, ada Salomo, ada banyak tokoh-tokoh Bible. Nah, itu yang disebut dengan wahyu. Al-Quran ini adalah perkataan Tuhan. Tapi perkataan Tuhan ini tidak akan bertentangan seharusnya dengan ilmu dunia. Karena kalau menurut Sokrates nih ya, ada 3 ilmu, cara mendapatkan ilmu itu. Yang pertama adalah berdasarkan penalaran. Karena nalar itu adalah hal yang memang sudah kita miliki sejak lahir. Yang kedua berdasarkan wahyu. Yang ketiga berdasarkan, lupa saya yang ketiga itu. Yang penting 2 itu yang paling penting, wahyu dan penalaran. Nah, firman Tuhan adalah informasi yang disebut dengan wahyu, tidak mungkin dengan penalaran, tapi bisa dibuktikan dengan penalaran. Nah, masalahnya di kitab Anda itu ketika ada informasi dari Tuhan, kok nggak bisa dinalarkan, bre? Contoh, tadi Bang Zuma sudah jelaskan. Adanya katanya sperma itu manusia diciptakan dari sperma yang berbentuk keju lah, kurang lebih seperti itu. Ada langit yang penuh tiang, ada langit yang ada tiangnya lah. Banyak sesuatu yang salah dalam ilmu sains. Itu kenapa di peradaban, di pertengahan, di abad pertengahan, Kristen itu melarang orang-orang membaca Bible. Karena yang pegang Bible tuh orang-orang yang terpilih lah gitu. Kenapa? Bahkan kenapa orang-orang zaman dulu itu bertentangan dengan sains. Orang-orang di gereja zaman dulu bahkan sampai membunuh Hipatia dan Galileo. Kenapa? Bible itu dipercaya firman Tuhan, dipercaya informasi dari wahyu yang diilhami Roh Kudus menulisnya, tapi kok bertentangan dengan sains? Bertentangan, bre. Mana ada langit punya tiang? Nggak ada sampai sekarang. Ya, tapi kalau Islam, kalau Al-Quran, tunjukkan kepada saya satu jurnal yang membantah informasi, jurnal ilmiah loh ya. Jurnal ilmiah, sains dari bukan orientalis loh, bukan dari pembenci Islam loh, yang objektif. Bisa nggak? Ada tidak 1400 tahun yang membantah informasi Al-Quran? Begini caranya ilmiahnya menerima wahyu Tuhan. Ada kiamat. Apa itu? Sama pipis kucing. Ya udahlah. Jadi gitu, bre. Begini kebenaran. Dan saya pengen tahu, Anda dari tadi tuh tanya ya sama Bang Zuma, kebenaran lah parameter. Saya mau tanya sama Anda, coba definisikan kepada saya, apa itu kebenaran? Coba, menurut pemahaman Anda. Coba, Laskar. Oke, sebelum saya menjawab, saya bernarasi juga demikian ya. Sama seperti contoh kasus yang Mbak Rewa yang terjadi pada murid-murid Yesus tadi. Sama demikian dengan Musa. Mana mungkin Musa bisa menulis? Dia belum lahir kok.
Dari mana sanad-sanadnya Musa bisa menuliskan itu? Sama saja. Itu pun Terus Anda percaya tidak yang ditulis Musa itu? dikonfirmasi sama Mbak. Apakah Mbak percaya apa yang dituliskan Musa itu? Siapa orangnya? Yang menceritakan bahwa manusia diciptakan dari tanah? Oke, kalau Anda tanya kepada saya, saya akan percaya informasi, saya akan menerima informasi dari orang yang jelas. Satu, orangnya tidak mungkin berbohong. Saya percaya itu. Saya tidak percaya kepada orang yang terbiasa berbohong, jahat, tiba-tiba mengaku dipilih Tuhan. Saya nggak akan percaya seperti Paulus. Mohon maaf ya, bahkan Yesus ajarkan begitu. Hati-hati dengan nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal serigala. Tidak mungkin pohon yang buruk itu menghasilkan buah baik. Tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah buruk, kata Yesus. Saya ikuti kata Yesus juga. Kenapa itu make sense, masuk akal. Nggak mungkin orang jahat tiba-tiba ngaku dipilih Tuhan. Pasti ada sesuatu. Ini orang sudah karakternya jahat, buruk. Dari awal tiba-tiba kok sok-sok baik, pasti ada sesuatu. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang bahkan pembencinya pun memberi gelar Al-Amin. Tidak ada satupun riwayat yang membuktikan bahwa baginda Rasulullah itu adalah orang yang jahat, pernah berbohong. Bahkan orang kaum kafir Quraisy pun ketika mereka ingin mempercayakan benda barang-barangnya untuk dijaga, mereka percayakan kepada baginda Rasul. Riwayatnya ada, sanadnya ada, yang memberi informasi jelas. Sementara kitab Anda, bahkan hebatnya lagi kitab Anda itu, ini yang luar biasa nih. Nih ya, saya kasih kepada Anda nih. Saya bukakan datanya. Coba besarkan sedikit Jul, ini penting ini Jul buat abang ini biar tahu dia. Coba Jul, besarkan Julius, jangan tidur Julius. Inilah si Julius nih perangainya nih. Kalau Anda lihat dalam kitab Kejadian pasal ke-8 nomor 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, dia berfirman di dalam hatinya, bre. Kok ada gitu orang yang bisa menuliskan firman Tuhan dalam hati, bre? Bayangkanlah, bre. Hati manusia aja nggak bisa didengar loh, bre. Kok bisa tiba-tiba manusia bisa dengerin hatinya Tuhan gitu? Kalau ada manusia yang mampu mendengarkan isi hati Tuhan, wah, ini bisa jadi Tuhan juga nih, bre. Pertanyaan saya, bre, lu percaya nggak sama ayat ini? Percaya nggak, bre? Laskar Kristus percaya nggak lu? Halo? Sudah. Laskar, percaya nggak? Sudah saya tanya, percaya nggak itu? Kita bukan diskusi tanya jawab ya. Saya juga bisa Diskusi itu ya tanya jawab dong. Iya, maksudnya kan udah narasi tiba-tiba ambil kesimpulan iya dan tidak, kan enggak. Saya tidak ambil kesimpulan, saya cuma bertanya. Kan Anda tadi kritis banget gitu ya. Anda bilang, lah saya nggak percaya sejarah. Lah ini Tuhan berfirman dalam hati kok bisa ditulis gitu. Percaya tidak Anda ada manusia yang mampu menuliskan firman Tuhan dalam hati? Coba jawab dulu. Masuk akal nggak ini, bre? Kalau kata seger-seger sih masuk akal ini. Gini Mbak Riva yang berargumen, masa saya yang simpulkan akal Mbak Riva membenarkan salah? Bukan, saya bertanya akal Anda, menurut akal Anda. Ini kan akal Anda, saya nggak nanya akal saya lah. Saya tanya menurut Anda ketika ada Tuhan berfirman dalam hati, tapi dituliskan oleh manusia. Pertinyi ini, biji mana caranya manusia menuliskan firman Tuhan dalam hati? Cara mendengarkan firman Tuhan dalam hati itu biji mana gitu loh. Paham nggak? Oke, itu sama halnya Mbak Rival sedang menjual pikirannya ke saya, dan saya yang harus membenarkan dan menyalahkan. Itu argumen seperti itu modelnya. Artinya argumen ini saya sedang bertanya kepada Anda, logika Anda itu, yang Anda itu manusia sehat, sempurna, tidak ada masalah, bisa bicara. Ya, Anda bernalar, Anda kritis sekali menghadapi kitab suci. Anda bertanya bagaimana parameter, Anda bawa parameter, Anda bawa kebenaran. Saya bertanya kepada Anda definisi kebenaran, Anda tidak jelaskan. Kemudian saya bertanya lagi, bagaimana menurut Anda ketika ada manusia yang ternyata menuliskan firman Tuhan di dalam hati? Bagaimana caranya ini bisa masuk akal? Laskar surgawi,
Oke, ini biar saya jawab pertanyaan tadi ya. Yang pertama, kebenaran ya. Oke, kebenaran menurut saya karena ada yang membenarkan. Seperti Kalau apa saya contohnya? kalau saya misalkan yang ngaku istri Yesus gitu, terus Bang Ali membenarkan itu, berarti itu benar. Jawabannya indah itu, paling quote paling fenomenal di tahun ini. Kebenaran itu karena ada yang membenarkan, luar biasa itu. Saya akui dan saya benarkan Rifa Magdalena adalah istri Yesus. Berarti benar Oke, dong. sebentar ya. Jika kalian setuju, jangan bantah nanti di akhir ya. Kenapa saya demikian? Seperti Allahnya orang Kristen. Allahnya orang Kristen menciptakan manusia. Kalau Allahnya orang Kristen tidak menciptakan manusia, Islam itu nggak ada untuk menjelaskan apa manusia itu, dari mana lahirnya. Nggak mungkin Siapa orang Allahnya orang Kristen? menciptakan proses. Laskar, siapa Allahnya orang Kristen yang menciptakan manusia? Bentar, biarkan saya selesaikan dulu. Jangan Oke, 1 menit. Ketika Allah yang orang Kristen nggak menciptakan manusia, maka Islam itu juga nggak ada. Karena apa nggak ada? Karena Islam datang untuk menjelaskan, bukan untuk menciptakan. Kayak menjelaskan sperma tadi kan. Kalau nggak ada oknumnya, mau jelas apa? Itu sarkas buat orang Islam jika membangun statement itu terus. Allah kami lah pemenangnya, karena Allah kami lah penciptanya. Karena Allah orang Islam itu Allah yang membenarkan ciptaan kami. Dia menjelaskan proses. Ini Kalau nggak apa ada sih? oknumnya, gimana dia bisa menjelaskan Coba proses? poinnya apa? Poinnya Itu apa? Saya kebenaran tuh yang sama. nggak sabaran. Nggak ada poinnya, cuma bunyi-bunyian, bukan bicara Itu tadi. dibenarkan oleh Bang Alif sama Mata Ali tadi. Artinya mereka lagi membenarkan ciptaan kami. Luar biasa ya, orang yang suka bernarasi seakan-akan saintis, seakan-akan ilmiah, tetapi tidak mengerti bagaimana meletakkan dasar-dasar berpikir ilmiah, filsafat, apalagi akademik di sini. Jadi Laskar hanya orang-orang yang nekat dan tidak pernah belajar berani mengadu mana lebih saintik, mana lebih akademik, mana lebih ilmiah antara narasi Al-Quran dan Biblos. Para evangelis top saja, para Saya curiga ini gurunya. Mantap. Kelas misionaris yang elit-elit itu, mereka tidak akan pernah mau meladeni diskusi muslim jika mengajak berdiskusi mana yang lebih saintik, mana yang lebih akademik, mana yang lebih ilmiah antara narasi Al-Quran dengan narasi Biblos. Hanya orang yang nekat seperti Anda berani naik ke sini men-challenge narasi ilmiah antara Al-Quran dan Biblos. Anda sedang bundir itu. Kalau Anda sedang bundir, Anda sedang mempertaruhkan marwah dan harga diri ajaran Anda di depan 6.300.000 penonton ini. Hati-hati bro. Lanjut Uni. Ya, jadi silakan sebelum Anda menyampaikan banyak retorika yang saya nggak ngerti cara memilahnya gitu ya. Metode apa yang Anda gunakan menjawab itu? Saya sapa dulu Heru Frans. Heru Frans ini muslim atau non muslim? Selamat malam. Heru silakan Heru, kalau tidak bersuara dalam hitungan ketiga saya akan turunkan. Heru 1 2 oke. Terima kasih. Bang Zuma sudah monitor? Oke, lanjut. Silakan Laskar. Oke, saya mau tanya satu aja kepada Laskar ya. Tanya terus aja ini Bang. Iya, kenekatan Anda untuk membawa sebuah tema, mana yang lebih akademik, mana yang lebih ilmiah, mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih make sense, narasi Al-Quran dan Biblosmu. Saya mau tanya satu ayat saja kepada kau, saudaraku. Ketika ada narasi bahwa Tuhan sakit hati karena melihat ciptaannya telah berbuat kerusakan, apakah Tuhan itu masih dikatakan Tuhan yang berkuasa atau Tuhan yang telah kehilangan kekuasaan? Silakan. Oke, sebentar ya Bang ya. Saya kan masih runut tadi narasinya. Yang pertama dulu tadi berbicara sains. Sains itu sama juga Bang, dia menjelaskan proses juga, ya kan? Tapi yang menciptakan keberadaan itu kan ya Tuhannya, nggak enak saya sebut, ya kan begitu. Tuhan apa? Berarti Tuhan yang kau imani hanya Tuhan yang menciptakan oten gitu ya? Tuhan yang segmented Tuhan ya? yang menciptakan segala Tuhan yang sesuatu. universal. Nanti dijelaskan oleh sains, ya kan Bang, gitu ya.
Tuhan menciptakan segala sesuatu keberadaannya. Nanti keberadaan itu ada hamba-hamba yang menjelaskannya, seperti sains, Islam, begitu kan. Tapi kedudukan kebenarannya itu di atas segalanya itu pencipta yang mengadakannya dulu. Begitu Bang, itu kebenaran menurut saya. Terus pertanyaan yang tadi, Tuhan sakit hati. Apakah dia berkuasa dan tidak berkuasa? Tuhan sakit hati. Apakah dia berkuasa dan tidak berkuasa? Kuasa itu ada di dalam dirinya sendiri, Bang. Dia yang menciptakan. Kebenaran tadi apa? Ulang lagi, Bang Ali, coba. Jangan dikejar Apa? ini. Dia tidak mampu, Ulang lagi tidak kebenaran mampu. apa? Kasihan. Tidak mampu dia. Jangan. Kasihan. Ada yang membenarkan. Oh gitu. Oh gitu. Kasihan kalau dikejar makna kebenaran versi dia, bisa dia harus pensiun main TikTok nantinya. Cuma tadi menarik ketika dia katakan bahwa Tuhan ketika telah sakit hati melihat ciptaannya sendiri karena telah tidak sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan itu masih berkuasa, kata dia. Itu sangat inkonsisten secara nalar, secara akal sehat. Ketika Tuhan berkuasa, ketika Tuhan maha berkuasa atas segala ciptaannya, maka Tuhan seharusnya melampaui apa yang akan dilakukan oleh ciptaannya. Maka kemahakuasaan Tuhan harusnya ilmunya melampaui atas ciptaannya. Maka ciptaannya ketika telah memilih jalan untuk melanggar kehendaknya, tidak sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan itu telah lebih dulu tahu seharusnya dengan kekuasaan ilmunya. Maka hanya Tuhan yang tidak maha tahu, tiba-tiba ciptaannya melanggar kehendaknya, lalu dia curhat dan playing victim, mengatakan telah sakit hatinya, bahkan pilu hatinya. Itu Tuhan yang tidak berkuasa. Itu nalar, itu akal sehat yang paling dasar kalau bro pernah belajar filsafat. Tapi kalau tidak pernah belajar filsafat, sok-sok berfilsafat di sini yang ya hancur lebur nantinya. Oke, saya tangkis juga filsafatmu ya. Saya lebih orientasi ke Tuhan maha segalanya. Kalau saya orientasi ke Tuhanan saya, ke maha segalaannya, artinya bisa dua arah dia. Bisa berkuasa, maha kuasa, bisa tidak maha kuasa. Hah? Tuhan maha kuasa dan tidak maha kuasa, apalagi ini? Teori apa lagi ini? namanya. Ini kamu jalanin filsafat, Bung. Tuhan itu absolut, Bos. Coba Uni tangkis pakai pil KB Uni. Tadi dia filsafat. Kalau dua arah, Bang. Soalnya begini pertanyaan nanti kalau satu arah ya. Tuhan berkuasa. Bisa nggak Tuhanmu tidak berkuasa? Oh, tidak bisa. Gagal Tuhanmu. Tidak maha segalanya itu. Makanya saya kalau orientasi ke Tuhanan, apalagi kamu bicara filsafat, saya dua arah, Bung. Maha segalanya. Bisa berkuasa, bisa tidak berkuasa. Sebab menghindari pertanyaan begini, bisa nggak Tuhanmu tidak berkuasa? Tidak bisa. Oh, berarti Tuhanmu lemah karena tidak bisa. Itu sebenarnya gini, Bang. Sedikit ya. Sebenarnya bukan masalah bisa nggak bisa, pantas tidak pantas. Contoh, bisa nggak kamu makan kotoran? Bentar, sedikit. Bisa nggak kamu makan kotoran? Bisa. Tapi apakah kamu akan makan kotoran? Tidak. Masalahnya apakah bisa tidak bisa? Bukan itu. Masalahnya pantas tidak pantas. Apakah mungkin Tuhan yang maha kuasa jadi tidak maha kuasa? Itu tidak pantas Tuhan jadi tidak maha kuasa. Kalau Tuhan tidak maha kuasa, apa bedanya dengan kita? Berarti Tuhan kehilangan sifat kemahakuasaan. Itu bukan Tuhan. Pensiun jadi Tuhan gitu loh. Oke Bang. Tapi saya bantu si Laskar ini ya, tapi Oke, dia bentar ya, Bang. memang Biar dia saya harus selesai. membawa narasi bahwa di satu sisi Tuhan Maha Kuasa, tetapi akan datang masa dia tidak Maha Kuasa ketika Tuhan harus berkorban untuk mengampuni dosa manusia dengan membunuh dirinya sendiri. Karena dia katakan di awal Tuhan benar Maha Kuasa, tetapi ternyata Tuhan tidak mampu mengampuni manusia dengan cara kekuasaannya, tetapi dia harus berkorban dengan cara membunuh dirinya sendiri. Maka iya, dia sedang membela doktrinnya dengan membawa narasi di satu sisi Maha Kuasa, tetapi karena ketidakmahakuasaan yang mengampuni, dia harus membunuh dirinya sendiri. Dan itu akan mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi logis lainnya yang bisa di-challenge kepada Tuhan Anda.
Satu sisi Tuhan telah mengajarkan bahwa dosa pembunuhan adalah salah satu dari 10 dosa paling besar yang dilarang dalam ajaran Perjanjian Lama atau ajarannya Musa. Tapi di Perjanjian Baru Tuhan melanggar Perjanjian Lama dengan cara melanggar larangannya sendiri untuk dia gunakan dengan cara dia mengampuni manusia. Itu berderet-deret konsekuensi logis bisa ditabok ke wajah Anda ketika Anda katakan Tuhan Anda Maha Kuasa, di lain pihak tidak Maha Kuasa, hancur Anda. Sudah Bang ya, gini Bang, jika saya mempertuhankan dengan standar saya, seperti Bang Sugi bilang, layak dan pantas, seperti juga Bang Ali bilang, challenge, aku aja Tuhannya. Karena saya yang menciptakan Tuhan itu di akal saya. Ya kan? Saya aja Tuhannya, memakai standar saya yang membatasi. Tuhan tidak boleh begini. Tuhan harus begini. Kalau begitu jangan, enggak pantas itu. Kalau begitu ya jangan. Harus begini, harus begitu. Berarti saya aja Tuhannya. Jangan difitnah juga Tuhannya, Bre. Kalau Tuhannya nggak pernah ngomong jadi bayi, ya jangan dibilang pernah jadi bayi gitu loh. Susah amat sih. Ya itu maksud saya. Terima kasih Anda sudah memperjelaskan. Begini Bang, sebenarnya bukan kita yang membatasi Tuhan, bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi sifat Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu kan absolut dia, bukan mencela-mencela. Misalnya Tuhan berjanji tidak akan berubah bentuk, tiba-tiba di Perjanjian Baru berubah bentuk jadi manusia. Ini Tuhan yang pelin-pelan, tidak konsisten. Contoh di dalam kitab Yesaya 43, 10, 11. Engkau saksi-saksiku. Ya, engkau tahu tidak ada Allah terbentuk sebelum aku. Dan tidak ada Allah terbentuk sesudah aku. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, tiba-tiba di Perjanjian Baru dia berubah bentuk. Padahal setelah aku tidak ada lagi. Perubahan bentuk itu nggak akan terjadi pada Tuhan. Kalau Tuhan berubah bentuk, maka dia tidak punya sifat kekal. Kekal di sini jangan hanya diartikan dia tidak mati. Tidak seperti itu. Kekal itu dia tidak berubah. Kalau dia berubah namanya tidak kekal. Tuhan itu maha kekal. Kata maha ini loh yang harus kita perhatikan. Maha kuasa. Berarti kekuasaannya tidak ada yang bisa menandinginya. Kekuasaannya itu tidak serupa dengan makhluk. Kalau makhluk itu kekuasaannya terbatas, Tuhan tidak terbatas. Lah tiba-tiba dia melepaskan kemahakuasaannya, jadi maha lemah. Ya jadi cacing kalau gitu, bukan Tuhan namanya maha lemah. Coba deh dipakai, akal itu dipakai gitu loh.